Sini dikit. Kalau jatuh soalnya langsung bawah. Kalau kesini kan jatuh ke ini ya meganya. Mantap sini parah. Kenapa? Enggak. Kenapa? Ini rahasia kami bang. Awalnya saya takut dengan masa depan. Setelah saya belajar. Oh berarti mari, Yos. Ini Yos. Ini kesini dikit bang. Karena angin nggak boleh langsung kena ke badan bang. Iya. Seru ya kalau ribet gini ya. Yos. Ah. Nah, Oh biar kelihatan ya. enggak biar iya semuanya mas. Nah iya udah ini masuk. Ini tuh gua pakai yang 0,1 loh. Angin mana itu? Angin masuk depan. Oke. Syukur. Nah, langsung nih bang. Apa? 1 gambar jiri. Lu ngapain pakai? Kok ada yang begituan? Nanti ditanyakan apa ada begituan? Apa emang siapa yang perlu komentar? Apaan sih bang? Kenapa begitu sih? Kan kayak ini nih ya. Gambar melayak. Nah, Bab 1 gambar diri. Pendahuluan 30 menit. 1. Mulailah dengan saling memperkenalkan diri dan berbagi berkat setelah mengikuti kelompok 4MT. Dan berbagi berkat setelah mengikuti kelompok 4MT. Dah, lanjut. kagak apa ceritakan Kenalan. Saudara Anda. Coba. Kenalan dan berbagi berkat setelah mengikuti kelompok 4MT. Albert. Sahabat. Albert. Ini. Dah, Itu apa lagi lanjutannya? berbagi berkat setelah Berbagi mengikuti berkat. kelompok 4MT. Berkat bang. Enggak, maksudnya setelah kelompok 4MT. Nah, Kenapa jenaka ini? Lagi ini apa ini berkatin dalam apa? Lu mendapatkan berkat apa di 4MT? mulai dari Albert. Kan yang baca Yos. Oh, berkat ya lebih terlindungi dengan adanya PA. Lebih apa ya? Lebih terberkati lah. Lebih mengerti akan kebenaran. Pertanyaan si buku itu apa berkatnya itu Pak? Iya lebih terkontrol. Dia nggak bisa naik ke atas ya? Nggak bisa. Nah, sini aja. Nah, Terkontrol apanya? lebih terkontrol dirinya lah, tidak mengikuti arus. Berarti Yang mungkin harus. harus ya tidak mengikuti hal-hal yang memang konotasinya negatif. Mengikuti cuma masih bisa, maksudnya berusaha untuk membentengi diri gitu dengan tahu akan kebenaran firman Tuhan gitu bang, kurang lebih. Gitu bang. Iya. Lanjut sih ini beneran Iya. nggak bakal kemana-mana kok Pak. Beneran. Iya aman bang. Bakal 2. konsumsi apa-apa. Kelompok song ini dilakukan dengan kerinduan yang besar. Kan lu udah Albert. Oh iya. Enggak maksudnya melanjutkan ini. Cerita. Iya. Kalau Gua juga. kalau gua yang gua dapat dari berkat ya. Dari apa kelompok PA ini berkat. Terakhir PA 4MT kapan lu? Bulan berapa? Masih inget gak? Enggak. Bulan berapa sih? Enggak tahu. Lu nanya ke gua. Ini nggak ujian dulu. Oktober ya? Enggak tahu gua jujur. Oktober apa? Nggak ujian dulu. Ujian nanti. Ujiannya Nyusul. paralel. Paralel, bukan paralel. Iya, Bang. Lu denger paralel kayaknya sudah bener. Enggak paralel kan kok paralel ujian paralel. Ayo berlanjut bang. Yang gue dapet dari kelompok PA ini ya. Kok kelompok PA? Orang bahasanya 4MT. Kelompok 4MT. Kelompok Ferenti. Iya, Mengikuti 4MT. Iya kelompok MT sorry kayak. Iya gua yang berkat yang gue dapet kalau gue jatuh gue tahu arahnya mau kemana. Baliknya gimana gitu. Itu aja. Jatuh apa nih? Jelas kan jatuh. Jatuhnya kalau gue lagi sedih atau apa atau lagi nggak jelas lingkungan kerja, lingkungan temen di rumah tahu kemana gitu baliknya. Itu. Kemana? Apa? Ke rumah. Ke rumah. Ngobrol aja sama Mas Gondrong udah. Mas Gondrong siapa? Mas Gondrong. Siapa Mas Gondrong? Tuhan Yesus, Mas Mas Gondrong. Gondrong Tuhan Yesus. Mas Gondrong.
begitu. Lu jangan ini tahu, jangan ada film namanya di Netflix Revelation 2025. Wahyu. Iya. Kenapa? Dia seorang, ini film Korea ya, maksudnya pendeta. Nih, dia tuh merasa apa tadi lu yang tadi gua kontra apa? Dan kayak gitu Mas Gondrong. Iya, bawa tentang pokoknya ini penglihatan gitu ya. Iya. Tapi bukan, ini gua beda sih sebenarnya. Jadi ada film nih Revelation tahun ini 2025, film Korea. Jadi itu ada pendeta. Jadi kisah diawali dengan seorang yang suka nyulik orang nih, suka nyulik cewek. Nggak diapa-apain, nggak di film itu sih nggak diperkaos, nggak diapa-apain. Pokoknya nyulik doang, dibunuh sih emang. Karena masa kecilnya dia suka disiksa sama orang tuanya. Nah, satu kali dia ngikutin cewek yang masuk ke gereja. Emang Revelation ini pokoknya ngomongin soal gereja lah. Tentang Mas Gondrong yang bilang, gue jadi keinget nih beneran Mas Gondrong. Nah, di gereja di pendeta, terus dia ketemu pendeta, ditanya-tanyain kan, mau gak jadi jemaat sini? Si orang ini iya doang. Nah, satu kali si pendeta ini tuh punya masalah. Dia ini tahu kalau istrinya ini berselingkuh. Si istri pendeta ini lu pasti kan pelayan juga ya. Berselingkuh sama temen pendetanya juga. Oh, Makanya tadi bilang sama SD ya. Yang dia tuh kalau itu si Yosa yang Kagak situ. tapi kan ya tahu ngerti enggak. Mau patahin. Kagak, pokoknya diselingkuh nih, tapi Ngerti. si pendeta ini diem aja. Nah, terus dia satu kali pokoknya dia di kota itu kayak PGI kita nih, Persatuan Gereja Indonesia ini pengen bikin gereja paling besar di negara itu, beneran di negara itu. Nah, akhirnya dia ketemulah sama si ketua si PGI ini kan ceritanya. Nanya, sekedar nanya aja siapa yang akan nanti jadi pendeta ibarat kalau dosen guru besar gitu ya, ini pendeta utamanya gitu kan di gereja itu. Nah, kata si pendeta sini anaknya pendeta juga. Nah, si anaknya ini yang zina sama istrinya dia. Nah, pelan-pelan dulu. Ya udah dia nahan diri dong. Karena mungkin dia terasa terbeban. Itulah dia, ternyata apa nih yang nanti jadi pendeta ini temen dia sendiri gitu loh, yang dia selingkuh sama istrinya. Istrinya ini pokoknya pura-pura bego lah. Maksudnya sebenarnya sih ini gambaran hidup orang loh, yang kelihatan kadang baik-baik aja, mantap, religius, padahal sebenarnya aneh nih satu gereja nih. Nah, udah terus dia dapat info dari istrinya, dia punya anak cewek, kita diculik anaknya. Istri suaminya kan di jalan. Nah, dia ini entah gimana dapat penglihatan loh. Si pendeta ini dapat penglihatan kayaknya sorry pelan-pelan. Dia balik lagi ke gerejanya. Nah, kan waktu awal dia ketemu si bapak, sebutlah si Andre yang awal dia penculik ini. Dia izin foto buat dijadiin jemaatnya kan, direkrut kayak gitu kan. Betul. Terus dicetak sama dia, terus tiba-tiba ini mulai si Gondrong ini dia kena hujan lah si foto ini. Tiba-tiba dia lihat si penculiknya ini sebenarnya gara-gara kalau ada dalam medis ada penyakitnya sih, suka menghubung-hubungkan sesuatu yang seakan dia dapat perintah dari nalurinya dia nih, jiwanya dia. Loh, kok si penculik ini berubah jadi kayak monster gitu. Langsung dia, kayaknya dia nih nyulik anak gua. Langsung ambil kesimpulan, langsung dia ngecek data yang udah diisi tadi, alamat rumahnya mana, disamperin sekitar satu desa gitu, disamperin. Ternyata si penculik ini emang lagi ngotak-ngatik mobil van, masukin cangkul sekop seakan kayak dibunuh atau pengen baru mau ngebunuh gitu ya. Padahal enggak, belum tentu. Tapi ternyata emang dia pokoknya beneran penjahat lah. Cuma emang tingkat itu pas dia ngedrive ke rumahnya, jalan ke rumahnya, dilihat dia bener-bener penglihatan nih. Udah disamperin tuh. Pas dia jalan ternyata si penculiknya ini mau bilang tiba-tiba ada di belakang. Enggak ada magic-magicnya sih di film, pokoknya ada di belakangnya lah. Dilihat, kenapa Pak pendeta, kata dia itu. Dia langsung panik, udah hantam-hantaman. Jatuh si penculik ini ke jurang. Nah, pas jatuh ada Mas Gondrong di langit-langit petir tadi. Si pendeta ini, dia merasa bahwa kayaknya ini memang dia harus melakukan itu loh. Dia menganggap bahwa dia sudah menyelesaikan kejahatan karena
udah Ya, membunuh udah. orang yang melakukan Iya, kejahatan iya, gitu. iya. Dia merasa beneran di film Iya, itu ada. dia ngeliat ada muas gondrong di langit gitu. Terus istrinya tiba-tiba nelfon, anak kita udah ketemu nih. Oh berarti kan bukan dinyulik nih. Iya. Anak kita udah di rumah karena lagi main ke rumah temennya aja pulang sekolah nggak bilang. Oh berarti ini. Oh, terus dia panik dong. Iya benar. Gitu berarti dia juga belum make sure anaknya diculik apa enggak, tapi dia udah ngebunuh kan. Iya. Dan Udah ada dapat revelation pengwahyuan tadi si Mas Gondrong Iya. tadi. Nah udah dia panik kan, dia panik. Nah nyampe dia besokannya dia dapat info dari mata-matanya si pendeta ini, entah jemaatnya, bahwa emang mereka saling istri selingkuh terus nih. Parah dah pokoknya kayak emang beneran kejadian kayak gitu kan, sering terjadi. Nah dia dapat info kalau pas dia berdoa langsung ke gerejanya dia, kayak emang sih kayaknya ini gereja Katolik ya, gereja Katolik itu yang abis ngakuin satu langsung ke mimbar pengakuan dosa gitu kan. Iya. Terus dia dapat penglihatan lagi tuh, pokoknya entah gimana lah, kayak kita kalau berdoa kayak gue sih nggak begitu ya, pokoknya malah nggak ada apa-apa kan. Malah kayaknya nggak ada apa-apa kan. Kalau ini pendeta kayaknya audible banget sampai ngeliat Mas Gondrong tadi. Skizo itu. Beneran. Hah? Skizo itu. Skizo. Schizophrenia. Nggak tahu udah itu juga kan. Ada gangguan Penyakit. juga. Iya, penyakit apaan? Mental. Iya, kalau menurut medis ini bisa diituin loh. Nah pokoknya nanti akhirnya gitu. Nah dia akhirnya udah, tapi dia sadar dia salah nih. Dia pengen ke si pendeta paling dituakan di kota itu tadi kan, yang pertama tadi, pengen ngaku dosa. Tapi pas dia pengen mengakui dan pengen menyerahkan di polisi, tiba-tiba si pendeta seniornya ini bilang, anak gua dapat isu anak gua melakukan perzinahan dengan seseorang. Oh iya. Kaget. Tapi nggak tahu sih, masih belum siapa, masih diusut loh. Padahal itu istrinya dia sendiri. Nah tapi di saat yang bersamaan si pendeta senior ini bilang, berarti anak gua nggak bisa jadi pendeta di gereja yang baru pengen jadi ini yang gede ini. Lu jadi pendeta. Oh dari situ dia makin dapat penglihatan, kayaknya cara Tuhan dengan gua ngebunuh orang tadi supaya gua dapat jadi gereja itu loh, jadi kebenaran. Anggap gak? Makin runyam nih, Nah, yang makin runyam runyam nih. Jadi dia nggak jadi bilang kalau dia habis nyalakan orang. Iya. Jadi nggak bilang, udah lah, jadi dia di gereja sama si Tuhan. Iya. Nah setelah itu dia ngobrol sama istrinya. Dia langsung berani lah untuk bilang, tadinya kan dia diem doang tuh, dia bilang, lu ngaku aja kalau lu tuh selingkuh sama si ini. Istrinya nggak mau ngaku di mobil. Akhirnya ngaku, udah tahu-tahu dia suruh istrinya ngaku sendiri, ngaku dosa sendiri. Si suaminya sendiri yang numpang tangan ke istrinya untuk ngaku pakai cara Katolik tadi gitu. Udah selesai tuh masalahnya, udah nih kelar. Nah dia kunjungan doa ke satu panti gitu, panti di satu desa yang isinya kakek-kakek, nenek-nenek ini buat doa bersama biasa. Nah ternyata di situ ada satu cewek, ibu-ibu bilang, kami lagi ngerawat orang nih, kami nemuin tadi malam entah kapan, gua nggak begitu ingat, dia lari dari atas gunung minta pertolongan. Ciri-cirinya begini-gini, lah panik si pendeta, jangan-jangan belum mati nih. Oh berarti ini Si Andre ini. Iya. Berarti usianya lansia, berarti udah lanjut. Si Andre enggak. Emang cuma di situ Panik. aja di bawah Oh, aja. Iya, ketemu dia lari gitu. Udah pas itu dia lihat, disamperin, di mana orangnya, disamperin. Ternyata masih hidup, panik lah dia. Terus diculik, diambil, dibawa ke satu gedung yang bekas itu. Nah di scene yang lain udah nih terungkap kalau ada memang si Andre ini penculik emang lagi nyulik orang loh, lagi disembunyiin sama dia berhari-hari. Tapi emang bukan anaknya tadi, emang dia itu lagi bermasalah. Pokoknya si pendeta ini merasa ada pembenaran lah buat melakukan kejahatan ini. Udah setelah itu dia beberapa kali ngeliat pemerintahan gambar Mas Gondrong dulu di batu, di tembok, di mana. Udah akhirnya satu polisi intel yang dia ngejar, kenapa lu tuh sakit sebenarnya, langsung sadarin, pendeta lu tuh bukan dapet penglihatan, itu sakit, itu ada kejiwaan lu yang salah. Udah sadarin sendiri, udah pas pengen dihantam, pengen ditembak nih si polisi cewek ini. Intinya kayak seribut-ribut. Si Andre ini tiba-tiba bisa ngelepas iketan dia yang disandera, dua-duanya cewek disandera, terus dia jatuh lah pokoknya ke gedung mati. Si Mati si pendetanya. Andre, si penculik ini. Biar tutup mulut, biar gak ada ini. Mati. Nah, si pendeta bilang, gue ini bener cara gue ini dapet penglihatan gitu.
penglihatan. Iya, Pewahyuan gue nih udah jelas gitu. Gue bahkan dapat kode dari satu gedung bangunan, ada kayak kode proyek gitu loh, lantai berapa, safety-nya gitu, Iya, kode iya. entah masang apa gitu kan. Iya. Nah, dia pakai khotbah di ayat yang ditemuin di perjalanan dia melakukan kejahatan itu loh. Misalkan D garis miring 23/4, berarti kan D Deuteronomi itu kayak hakim-hakim berapa gitu loh. Dia jadi bahan khotbah tuh. Pokoknya pewahyuan dia bukan lagi dari perenungan dia, tapi dari perjalanan dia. Pokoknya ngaco dah. Nah udah dia merasa gini, yang diculik sama si Andre itu masih hidup, kata si polisi ini. Enggak, udah mati, udah pasti mati. Cara gue ini bener, gue ini nyetop orang jahat, lu harusnya hukum gue. Enggak, lu tuh gila, lu tuh aneh, tau gak lu, kata si polisi ini. Udahlah, datang polisi rame-rame, ketangkap, masuk penjara lah si pendeta ini. Udah dari situ dia masih merasa dapat pewahyuan, dia gambar-gambar mukir Om Gondrong di penjara. Tapi maksud gue gini loh, pokoknya itu akhirnya polisi itu datang bilang, lu salah, gue yang bener, kata si polisi. Si cewek ini masih selamat, langsung shock dah, langsung kicep. Ternyata yang dia jalani selama ini salah loh. Si pendeta ini sadari, dia pikir dia sedang berusaha membantu Tuhan, nah masa gitu, membantu Tuhan untuk tidak terjadi kejahatan tadi. Wah, langsung sakit dia di situ. Maksud gue gini, ada orang-orang yang melakukan pembenaran karena ngeliat Om Gondrong gitu mas, TIC gitu loh sebenernya. Kayak gitu, maksudnya faktanya itu ternyata begitu terjadi di gereja-gereja. Nah, ini tuh bukan main-main, maksud gue gitu, bukan main-main, ribet boy. Gara-gara ngeliat gambar Tuhan Yesus lagi, misalkan gue lagi nyanyi muri nih, terus kayak ada apa ya, kayak pakai ayat sembarangan, usahakan kesejahteraan kota di mana engkau aku buang. Nah banyak tuh orang-orang melakukan pembenaran, itu gue ngerasa kena banget, sekalipun gue nggak ngelakuin itu, tapi kayak gue sering berpikir kayak gini nih, sering melakukan hal-hal yang kayak gini loh. Iblis itu nggak bikin kita jadi menolak Tuhan, dia itu bikin kita ngelupain dia lewat perangkat media sosial. Gue nge-scroll, gue tidur, gue malas, gue tidur bisa jam 2 jam 3 bangun jam 10. Dia tuh yang bikin, dia tuh nggak bikin kita benci sama Alkitab, dia tuh nggak ngejauhin kita dari pelayanan, nggak ngejauhin kita dari persekutuan. Gue bisa aja rajin istirahat, tapi kelakuan cara pikir kita masih punya tabiat yang ngaco, kayak yang tadi lu bilang loh, apa kelompok korektif bikin gue gini-gini, mencegah untuk membentengi gue gitu. Bisa aja kita jadi sah-sah aja sih, membantu kan, mengurangi. Cuma maksudnya makanya teman-teman bilang, lu jangan setengah-setengah. Itu maksudnya peringatan Tuhan sendiri, karena dia tahu kalau setengah-setengah nih lu nggak bisa deket sama gue. Jadi maksud gue ini bukan tuntutan sih sebenarnya men, tapi tuh kayak ternyata emang sebenarnya sah-sah aja. Gue masih setengah-setengah nih bertobatnya, kita masih setengah-setengah, boleh, Tuhan tetap ngejagain. Cuma sayang banget, kata Tuhan, Tom lu sayang banget kalau lu cuma setengah-setengah. Karena waktu dia bilang lu jangan suam-suam kuku itu bukan 50/50, tapi berapa 99,99,01% gua pelayanan dekat sama Tuhan, mengerti firman Tuhan, tapi 0,00% berapa persen, 0,000,3% gua punya tabiat untuk kayaknya gua pengen deh ngeliat dikit film porno, toh juga gue pengen deh masuk basi, toh medis bilang harus dikeluarin gitu loh, medis bilang gitu. Ternyata enggak, itu tadi itulah hal yang bikin kita ngaco. Makanya tapi pengetahuannya ternyata nggak lengkap yang kita terima. Kalau sperma laki-laki nggak dikeluarin, memang itu dia bisa keluar sendiri lewat mimpi basah. Jadi nggak perlu yang namanya nonton film porno, masturbasi, dia bakal bisa keluar sendiri tanpa perlu. Terus gimana dong lu buat ngeluarin, apalagi udah di atas 25 tahun kayak gitu. Ya makanya gue bersyukur, sekalipun gue pakai mimpi basah tadi gitu loh. Bukan artinya gue memanfaatkan mimpi basah akhirnya gue nggak nikah, enggak, salah juga gitu loh. Tapi tadi laki-laki kita nggak bisa terjebak dengan yang
nggak mungkin lu nggak nonton film bokep Pat, nggak mungkin lu nggak nonton film horor, lu pasti punya keinginan. Emang pasti, cuma itu tadi nggak perlu diturutin loh, dia bakal bisa ngeluarin hasratnya sendiri gitu. Dan maksud gue itu tadi masalahnya adalah kita tuh setengah-setengah, nggak berani mutusin buat masalahnya kita tadi kelas si penderita aja dia kayak punya, nah maksud gue gini bu, kita kadang kita tuh semua bisa kayak gitu loh, bisa kayak gitu, punya tabiat-tabiat kayak yang lu cuman ya udahlah nggak apa-apa, lu keren di baskom di gereja, lu puji Tuhan nyembah-nyembah, tapi keseharian lu Senin sampai Jumat ya biasa lagi aja. Nah itulah generasi ini. Makanya Kristen itu bukan kelakuan, bukan ritual agama, tapi gaya hidup men gitu. Gaya hidup yang apa ya, dari keseharian, dari nongkrong sih nggak masalah, liburan pakai duit, wah apa soal pakai duit. Gua sebulan ini, bulan Maret abis gue event skate, gue dapet berkat lumayan banyak. Satu kali gue bilang, wah enak nih foya-foya nih. Ternyata tidak men, bukan foya-foya, ternyata gue dapet bukan penglihatan sih, tapi dapet pewahyuan baru. Pewahyuan baru penglihatan. Iya, hampir cerita tadi nih. Iya, dapet kayak apa ya, kayak gue nggak nahan sih, tapi kayak ini duit kayaknya bukan punya gue nih, punya Tuhan. Sekalipun gue ngedapetinnya dari sponsor rokok, apa dong. Lu mau kuliah dapat sponsor dari tembakau, minuman alkohol, ambil aja men, sikat aja gitu. Banyak beberapa temen gue yang sebelumnya gue tawarin beasiswa, dapet info beasiswa, orang gereja kagak mau. Kenapa emang? Itu kan dari rokok Tom. Gitu. Pembimbing bukan kayak gue nawarin lu anak lu ini nih kuliah nih ini lah, kan dari minimal alkohol dong. Lah emang apa mau minimal alkohol kayak mau dari mana kayak pura-pura bego aja, maksudnya kayak penting kuliah aja gitu. Maksudnya jangan antipati sama beasiswa yang mau asalnya dari mana, mau dari pengedar narkoba ambil aja gitu. Maksudnya nggak usah peduli, bukan nggak peduli sih, kayak ya kalau pengedar narkoba serem juga dong bang. Enggak, ya seremnya tuh kayak gini, lu nggak tahu loh. Maksudnya misalkan nih pajak tuh kayak rokok, pengurus perusahaan kondom gitu, maksud gua sebegitunya loh. Ya udah, maksudnya kayak lah jangan buka beasiswa gitu. Ada satu bang siapa ya, gua bersyukur banget kenal bang Eko. Sekalipun gua main anak pondok, gaya kali pondok, tapi gua kalau main sama dia mainan anak Salters dulu waktu masih SMA, waktu awal kuliah kerja. Dia pelayan pekerja Tuhan, tapi kerja di barista, gua nggak tahu nama apa ya, klub mantep lah di Bintaro, tapi pelayan Tuhan. Nah maksud gue gitu loh, dia pelayan pekerja Tuhan, tapi dia hanya melakukan apa yang jadi pekerjaan job dia untuk mendapatkan duit aja, tapi dia nggak minum di situ gitu loh, nggak jadi mabuk, nggak jadi apa ya, jinah mata untuk cewek kan. Pasti kan barista gitu kan pasti deket loh dengan hal yang gitu. Iya. Tapi maksud gue gini loh, itu susah banget men. Iya sih, dia cuma datang kerja, ya udah, maksud gue gitu loh, kerja aja, nggak usah jadi misalnya lu ojol, lu nggak perlu tahu lu barang apa kan. Intinya kurir sih lebih, kalau lu ekspedisi lu mesti ditanya kan di barang apa kan gitu, istilahnya gitu. Lu hanya bang siapa ya, kok sekarang dia di Bali, dia jadi baris, kayaknya usaha sendiri dia. Gue lupa namanya. Dia tadi di Bintaro asli Pak. Bukan Bang Niko. Riko siapa? Niko. Riko siapa? Tadi Bang Niko apa? Itu Demius. Bukan, gua lupa nama. Oh, Brian, Bang Brian. Oh yang tato. Yang tatoan. Yang Cina. Brand Siwarta. Brian Sinar. Wah, bukan kocak. Bukan Brian yang pendeta, bukan. Apa? Kristen apa katanya? Enggak tahu lah gua. Progresif. Bukan itu. Oh iya, Brian juga dia namanya. Iya, Brand Maksud gua itu. Ngerti. Itu wah kerja dia. Ya dia cuma ya datang kayak misalkan orang lah di tempat kerja tuh nggak usah paling rajin loh, datang gajian pulang gitu, nggak usah dekat, nggak usah jadi keluarga gitu. Lah itu bener juga.
Berarti Karena bahaya kalau tempat kerja jadi ada orang bilang kita di sini kekeluargaan, jadi lu dimanfaatin. sorry gue potong. Berarti secara nggak langsung ekstrimnya kita jadi bendara narkoba kan boleh. Apa? Jadi bendara narkoba kan boleh. Bandar homo. Bendara narkoba atau pengedar itu. Kok jadi bandar homo? Enggak lah. Kenapa jadi situ? Maksudnya ya kita kalau nggak tahu deh, nggak tahu kita nganterin apa deh. Ya enggak begitu jadinya. Maksudnya wah jadi bandar. Enggak, lu perintis dong. Ini kan enggak ngomongin Oh enggak, perintis. kalau nggak pengedar deh. Enggak juga lah, enggak boleh. Atau apalah. Nah, lu tuh nggak tahu intinya. Nah, posisi Bram Ben ini Ya pokoknya nggak tahu lah. kerja aja udah gitu. Lah pasti kan minum barista. Oh iya minum dosa nggak? Nggak tahu, Nggak gua nggak dosa. tahu, Kalau gua nggak tahu. mabok. Minum itu nggak dosa. Iya. Ngerokok dosa nggak? Nggak tahu. Kagak dosa. Tapi Kagak nggak ada dosa. tapinya. Kagak ada tapinya. Makanya Firman Tuhan bilang sekarang itu bukan lagi jangan ngomongin dosa atau enggak, tapi berguna apa kagak, membangun atau merusak. Gue lupa Filipi atau Korintus itu bilang. Iya. Sekarang udah ngomongin dosa lagi, ya kagak dosa lagi. Kalau hitungan dosa atau enggak dosa, lu begadang dosa apa enggak? Enggak. Lu salah merusak diri. Begadang kok ngerusak diri. Begadang kok nggak dosa. Kalau ngomongin dosa gitu ya, males. Iya, Karakter setan. Iya. Iya. Nah itu tadi itu maksud gua apa sih tadi kayak si Mas Gondrong nih kayak itu tuh hasilnya nih gua nggak tahu ya, makanya gua nggak ngeburu-buruin sih. Waktu gua bukan waktu gua nggak banyak ya atau nanti mati atau gimana, tapi gua ngerasa emang seru amat. kok serem sih. Iya tadi. Iya emang serem, gua mikirnya serem kalau misalkan sewaktu-waktu tiba-tiba bagaimana, mungkin nanti 100 tahun lagi masih ada kehidupan gitu ya. Tapi maksud gua gini ya, sayang banget kalau kita tuh setengah-setengah. Kalau gua setengah-setengah gitu. Setengah-setengah itu tadi apa sih ya kayak pendeta tadi dah melibatkan. Berarti kan gini, dia tuh nggak menyadari kalau apa yang dilakukan, dia melakukan kebenaran secara sadar berkali-kali kan. Iya. Berkali-kali untuk melakukan hal yang salah. Gue berarti koneknya kayak gini dong bang, sama kayak DPR. Kenapa? Dia kan korupsi untuk keluarga sendiri. Beda, dia kan kagak ngeliat Om Gondrong. Maksudnya nggak dalam konteks nggak ada om gondrongnya sama maksudnya. Nggak bisa, konteksnya adalah Om Gondrong tadi. Oke, om gondrong. Ketuanya tuh tentang sesuatu yang dipelajari kan. Gitu, Om Gondrong tadi. Oke. Misalnya nih lo kerja di pemerintahan, uang pajak, ya dunia ini tahu lah pajak paling besar tuh dari cukai rokok, Iya. dari mafia, uang pajaknya nggak beres, pasti negara ini bangun dari pajak. Tapi gini, Firman Tuhan bilang lo harus bayar pajak tetep ya. Iya. Gitu. Dan Tuhan juga bilang, Tuhan sendiri bilang lo harus tunduk sama pemerintah, mau pemerintah lu beres apa kagak, tapi balik lagi tunduknya itu terhadap aturannya tadi gitu. Nah maksud gua coba dah lu pahami, kalau pemerintah nggak beres, cara tunduknya gimana? Ya tetap bayar pajak yang baik, kritik aja tapi jangan kritik yang Berlebihan. bukan gimana ya. Sorry ini agak mesti Apa? kok pakai cara gua ya. Jangan memakzulkan. Kagak, jangan memakzulkan tapi kritik lah. Sejauh ini sih menurut gua sejauh ini Rocky Gerung mantep. Lagi gerung ya. Kemarin dia masak kerupuk boleh. Nggak tahu gua nggak gitu. Masak tempe lah, tempe. Kenapa jauh? Soalnya dia ini loh nggak yang orang baru muncul kayak jubir yang Iya. komentar. Dia itu emang basic, emang dosen, Emang pengajar. kritis, iya. Kayak misalkan nih Pak Anies nih sebenarnya dia emang orang dari awal itu dia lidernya sama orang politik terus kan, dia Iya. pendidikan politik, luar negerinya sekolah di Amerika Serikat politik, maksudnya emang udah jelas, makanya dia cara dia soft banget kan. Sebenarnya dia hampir sama kayak Pak Jokowi, soft banget gitu loh, nggak kelihatan. Kenapa Hampir Anies? sama. Karena Soalnya dia basicnya berpendidikan loh, iya. maksudnya rapi, maksudnya makanya banyak pengikutnya karena pintar tadi nih, pintar nggak salah. Nah, Pak Rocky Gerung juga sama pintar gitu. Dia konsisten nih. Ada Pak Ganjar, kok Anies? Kalau itu kan dia ini ya apa sih, dia
gimana ya gua ngarahinnya ya, dia Emang anak apa aja kayaknya lu? apa Anak apa aja kayaknya lu ya? iya Ya gua- udah clear. Udah clear. Kok milih Anies bang, sudi banget. Enggak. Gue nggak sudi loh. tapi kan gua udah pernah jelasin Pak, Karena kasihan. coba yang mundur sedikit ya, Eh, kasihan tapi ternyata yang gua kasihanin ada yang kasihan, salah dong ini bener dong berapa Ganjar persen, ya? 12%. Itu karena gua udah tahu pasti kalah, soalnya kan nih sebenarnya dasar yang jadi penguat gua nggak dukung Prabowo tuh waktu Cak Nun. Cak Nun dia tuh waktu masih muda dia berani depan suatu langsung komentar dia dong tuh mungkin yang nggak mati ya, maksudnya dia tuh kan dia orang NU religius tapi dia pemerhati politik juga gitu, pemerhati pemerintahan. Nah dia ngakuin yang sama waktu si Prabowo pengen nyalonin presiden 2019 kemarin, dia bilang gini, masih ada kok rekam jejaknya, Bapak nanti akan menang di tanggal berapa di 2024 kemarin. Tapi dengan hasil yang udah dimainin, dia doang yang ngomong. Dia udah tahu loh. Dibayangin Pak. Udah tahu pas dengan hasil yang emang udah diatur Iya. depan Prabowo. Tapi Prabowo selalu dia di situ main ham. Oh enggak. Karena dianggap ngomongan biasa, hiburan keagamaan gitu loh. Emang kan kalau bikin hiburan agama kan enak ya, jelas ya. Maksudnya emang seenak jidat gitu. iya. Udah dia ngomong depan dari situ kayak pas level Caknya ini kan orang dekat Jokowi juga sebenarnya gitu. Itu tadi dari situ kayak udah pasti, emang udah pasti jelas. Emang udah setting. Nah pelan-pelan mas gua, nah ya udah, gua pikir kayak ini kayaknya yang paling anjlok si nomor 1 nih. Soalnya yang musuh dia bukan masyarakat tapi wakilnya sendiri. Pojok tuh dia orang, kenapa ya? Sorry ya, lu jangan merasa pendek ya. Orang kecil tuh licin deh. Ya, bahlil. Iya. Licin. Kenapa ya? Makanya tinggi loh. Susah bang. Enggak beneran. Orang kecil tuh licin ya sih. Gue punya teman Alfi yang bikin alasan gue ribut sama anak STM dia mulu. Mau orang. Karena beneran buat tadi apa? Lu pernah ngomong gitu yang waktu Bang Daniel rese. Emang orang kecil-kecil rese Pat lu. Bener. Kalau tuh Bang Daniel. Parah. Nah itu nih, bener ya. Jadi pemerintah bagaimanapun kita, makanya satu-satunya agama yang siapapun pemerintahnya, basicnya firman kan orang Kristen kan tetap didoain kan, berkat pemerintahan kami ini kota berserta jajarannya bla 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 gitu. Karena dasarnya ada nih tentang bagaimana tunduk sama pemerintah, bagaimana tunduk sama raja, sebenarnya si kaisar. Kalau Tony bilang lu lihat deh mata uang itu foto siapa? Foto kaisar Romawi kan. Ya iya, itu kan uangnya dia, lu harus balikin ke dia. Itulah dasar pajak pertama kali itu. Oh iya. Kalau di bawah 10.000 kan pahlawan kita itu uangnya dia. Iya, ini sih pemerintah boleh. Iya. Ada tangannya Sri Mulyani. Tahu. Ada tangannya Sri Mulyani. Tahu. Menteri Keuangan pertama kan bapaknya Pak Prabowo. Iya, Mitro. Gitu. Dah, kelar kita kayaknya. Kayaknya lu bisa ngomongin pemerintah ya. Ini beneran kelar bang. Hot topic. Lanjut, Bat. Selama mengikuti Korenti 2 baca. 2. Oh, kelompok SOM ini dilakukan dengan rinduan yang besar untuk melatih setiap anggota menjadi pengikut Kristus. Pemimpin akan menginvestasikan waktu, tenaga, pikiran, dan membagikan hidupnya agar para anggota bisa menjadi pengikut Kristus yang dewasa dan militan. Pemimpin tidak hanya memberi pengajaran namun memberikan diri untuk kasih. Oh iya. Memberi contoh, melatih, Bener lagi. mendisiplin, Jenggol dikit. mendisiplin jika diperlukan. Untuk itu, anggota kelompok diminta berkomitmen untuk memberikan dirinya dilatih karena tanpa komitmen sulit untuk bisa mengalami pertumbuhan. Nah ya, intinya komitmen lah. Ayo rekomit lagi Pak. Rekomit. Nggak salah sih dengan gagal komitmen, tapi komit ulang gitu loh. Bangun komitmen lagi buat. Gue pengen nanya bang, kalau ini kan masalah komitmen nih. Di 4MT kan kita ngebahas KGL kan ya? Itu harus gak? Saatnya
Kalau forum yang baru namanya Gereja Keluarga Allah. Iya. Oh. Kelompok gereja lokal ya. Itu harus. Harus. Sedangkan kan gua sama Yosa sebenarnya enggak tahu deh Yosa. Gua nggak bisa kan. Artinya Philadelphia nggak bisa maksudnya untuk Oh itu gini apa? Di bab berapa? 4 atau 6 deh. Ada namanya Gereja Keluarga Allah nih. Oh komitmen ya Gereja Allah. Di sini sih intinya lu harus dibaptis pakai enggak baptis itu mah baca kemudian bab berapa sih Gereja Keluarga Allah Lu Farisia gue liat kayaknya nih 8. bab VI 6. bab 6 kan bener kan di sini tuh ngomongin tentang gereja, bagaimana ada gereja lokal, gereja universal. Intinya berdoa sendiri dengan beribadah bareng-bareng ada kuasa khususnya namanya kuasa korporat. Korporat itu dimana kita kalau ibadah jamaah lah, berjamaah Iya, orang bersama. Dimana kalau beribadah bersama itu ada tanpa ngobrol tapi kita nyembah satu salib yang sama, ada hati yang terhubung, kita nih iman roh kita terhubung sama tuh. Nah sebenarnya sih kalau di buku ini ngarahin bagaimana kita nih bisa satu gereja yang sama, cuma untuk kehadirannya bareng-barengnya itu nggak mesti loh, karena kan bisa jadi nggak lu yang datang, bisa jadi gua yang nggak datang. Nah tapi intinya Pak, lu mungkin lupa, lu harus dengerin di tempat yang sama, sekalipun lu nggak di hadir lu berarti pasti streaming. nonton pengajaran yang sama. Nah itu yang lu lupa lu ngelewatin kayak kalau gue sebut tonton ya gitu, entah nontonnya sore, entah malam, entah hari Seninnya, nggak masalah, yang penting gua sama lu dengerin tempat yang sama. Makanya gua awal gua deketin lu berupaya untuk ke gereja lu juga, lu bareng ke HKBP Jateng supaya bukan gua jadi turut, intinya kita bisa terhubung di tempat yang sama nih gitu loh. Bukan jadi membanding-bandingkan mana yang cakep atau enggak. Kalau membanding-bandingkan gua bisa aja ngulitin di KKD lebih banyak karena gua lebih tahu kan. Tapi gimana cara nih Gereja Keluarga Allah ini lu sama gua di tempat yang sama gitu loh. Jadi kalau lu mau tetap ke Philadelphia ya is okay, gua kemana is okay, gua jadi Islam juga Oke. Oke. oke Oh iya. Atin deket kok. gitu. Oh ya ini sedikit nih soal Gereja Keluarga lah. Ibadah kita mau bagaimana nih? Lu kalau ibadah di HKBP gimana Pak? Di jam berapa? Jam 6 Sore? Cuma kayaknya gue bisa sih ke GHD, cuma nanti gue izin dulu. Ya kali jam 1 ya? Jam 1 ya balik. Lu sih persoalan motor udah boleh gak sih? Jauh? Karena itu dia belum. Kalau jauh, padahal gue punya SIM. Udah punya SIM? Berapa? Lah gue udah punya SIM bang dari awal. Dari awal kan? Tahun lalu. Itu gak dari awal dong. Dari awal tahun lalu. Dari awal. Dari awal gue masuk, dari awal gue masuk. Masuk Kristen? Kagak masuk. Oh ya, for information gue sempat nih dari Buddha sebelumnya. Oh iya. Lu bikin sendiri? Iya gue bikin sendiri sama tulang gue, tapi nembak. Berapa? Mahal banget bang. Berapa? 700. Di Depok. Oh si Depok. Hmm. Wajar. Tapi terdaftar kan, bukan ID ini kan SIM-nya. Terdaftar. Emang nomor SIM kan? Iya. Lu punya SIM? Udah. Udah, yoi nembak berapa? 5,5 apa 600 gitu. Di Bogor. SIM Bogor berarti? Iya. Gimana jam lu ibadah? Jam 10 masih 9? Jam 10. Nah itu maksudnya ya banyak sih sebenarnya yang mesti kita obrolin, cuma yang kecil-kecil aja. Gimana nih soal gereja kan udah digeser dari jam 1 tuh. Siang sih jadi ke depan ya. Tapi nih bang, guanya apa ya, kami nggak tahu, kami berdua ngerasa dulu awal nih kayak kok lama-lama Enjoy ya? Iya enjoy boy. lama-lama kok jauh ya. Pikir gua nggak usah lu waktu masih ngumpul di pasar Bopat sebelum lu jadi Kristen nih. Oh iya. Girang aja gitu di pasar Iya, Bopat. lu juga. Dia masih SMP apa SMA ya? SMP. Ngumpul di pasar Bo jam 11. Ibadah mulai jam 12 Pat. Coba lu pikir. Nyebrang jalan gua dari penitipan motor samping Lapo ke Transjakarta Tanah Merdeka. Tawa-tawa aja. Dia baru kan panas jauh kan. Iya. Mager kan. Iya kan? Ya gue juga, lu pikir gua
Ya tapi tadi mager, engap juga. Gue ada ide sebenarnya pengen kalau misal ide gue gini loh, yang gue cerita sama lo gue bis. Cuma yang tadi ide nih, makanya ya gue nggak ngerti. Oh ya ini tuh kalau masih kita sendiri. Kalau sering meeting tahunan untuk ibadah youth gue selalu sama permasalahan gue. Iya, ada termoson bagaimana soal ibadah, tentang sound, tentang transportasi. Ya, transportasi nggak dibahas masalahnya, gue doang. Terus soal bagaimana musik, mimbar gitu-gitu. Intinya hal sederhana masuk nih. Harusnya tuh jangan ada amplop persembahan loh, tempat duduk. Terus gimana bang? Ya udah nggak usah. Bukan nggak usah persembahan, tapi tuh kayak ya gue datang nih. Bahkan teman gue tuh pernah datang surga. Seakan tuh udah ada bills yang datang dari kerajaan surga nih untuk mendengar. Oh iya benar. Nggak tahu sih bang. Ya itu gua, ini gua nggak minta, maksudnya yeah. Menurut gua gitu loh, ada bills yang harus kayak nih persembahannya. Bisa juga kayak gereja lain yang ini kantong persembahan atau cukup tempel scan barcode di itu kalau mau scan barcode. Intinya sih jangan datang. Kertas. Ada amplop nih. Kalau amplop ada isinya, seharusnya kan gereja gitu gak sih? Harusnya kalau gereja dapat duit, mantap banget ya. Gue pengen bikin gereja yang bukan gue pengen bikin gereja. Ada cari gereja yang datang justru dapat duit. Gereja mana gitu? Makanya mau cari dia, Operasionalnya dari mana? Nah, iya, kok operasionalnya? Iya dong. Gereja itu kan punya Tuhan. Enggak lah, gereja punya manusia, itu dari manusia. Makanya kalau gereja bilang apa, kami kasih yang terbaik, gue kasih cepet doang kan, 500.000 udah gue beli aquarium. Gue ngasih yang terbaik atau ini persembahan buat Tuhan, bukan buat bangunan lo gereja. Makanya kadang gue makanya kalau satu-satunya doa di gereja yang gue doanya cuma gitu, nggak yang ikut doa gitu loh, kayak ya gue dengerin karena penting banget ini jualnya kemana ya itu arahnya, ini waktunya kami kasih yang terbaik. Pikiran gue di situ, enggak Tuhan ini yang terbaik cuma cepet, gue penghasilan bisa hampir 10 juta Tuhan mau ngasih cepet. Enggak, ini yang terbaik. Atau kayak ini buat Tuhan, enggak tuh nggak butuh duit, bintang 1 dijual sekali bisa bayar. Mau Prabowo Luhut gabungan duit juga kenapa Prabowo Luhut ya bang? Kaya Pak Luhut. Kaya itu dulu 11% atau 12% perusahaannya. Soal tambang lagi bang. Toba. Semua, dia tuh masuk ke semua. Siapa Luhut? Luhut. Banyak Luhut itu Ya semua ini dia. Ada namanya Toba. Ada Toba tuh. Semua dia mau tambang, hukum, batuan hukum semua ada dia. Bikin negara sendiri. Beneran tuh kaya banget ya. Bener, wah, nggak usah jauh-jauh tempat kita kok kasih komplek gedung punya dia. Punya dia bang. Iya Pak. Yang lu bilang dia. Komplek kok kasih pokoknya yang warna biru itu punya dia. Aduh gue ada pertanyaan bang. Itu siapa lu? Lu melihat tulang among boru. Bapak tua. Bapak Luhut. Gue pernah ketemu Luhut bang. Di Yang ini lu tahu gak? Lu pernah ikut gak acara Bona tahun gabungan sejabodetabek? Nah. Dulu gua waktu kecil suka ikut berapa kali gua ketemu Luhut, dia duduk di depan selalu. Mobilnya kan ada bintang berapa, RI berapa, terus set. Mercy kan. Mercy apa? Iya, Mercy. Di lobby. Wah, pada minta foto langsung orang. Tulang gua dapat fotonya berapa tuh tulang gua? Ada 2 atau 3 gitu. Tulang Tommy. Iya kan. Langsung gue sering liat dia. Berapa kali tuh? 2 sampai 3 kali ada kayaknya ngeliat si Luhut ketemu, tapi kagak foto gua. Iya maksudnya nggak usah jauh-jauh perusahaan dia, komplek propas aja. Iya. Ini dia utangnya ke Luhut istilahnya gitu. Sekarang mungkin kalau udah suka Luhut dia nggak tahu ya siapa yang pakai aset dia ya. Itu kan dia udah sistem dia ngurus kan. Dia nggak tahu. Autopilot lah. Iya udah autopilot banget tuh. Tapi dia kali Punya Luhut. jadi dia gua ngasih duit nih gua. Pada puluhan gue nih, 500.000 500.000 sejuta nih. Kalau nih istilahnya gitu kan, gokil tuh orang. Nah soal balik lagi ke gereja tadi, itu betat sekagak-kagaknya, bukan sekagak-kagaknya. Ini kan ya kita komitmen ulang buat streaming tadi atau soal gereja tadi tuh gue yang soal persembahan sama transportasi itu ya KD gue usul pakai bus buat yang bapak
beneran sampai jawabannya apa gue bilang bisa nih gue beli busnya, tapi jawabannya gitu. Ya udah, pikiran gue udah rencana sendiri aja beli bus kali ya, entah bus punya pemerintah yang masih oke loh, terbitan keluaran 2017 18 masih oke, yang punya SAR entah yang punya siapa, bus dinas gitu Iya, loh. Kemhan. Ya lu kalau lu ngotak-ngatik lelang.go.id juga banyak itu, semua wilayah lah di Indonesia lelang mobil apa yang punya TNI. Ya pokoknya punya dinas lah yang bagus. Tapi gitu jawaban Gimana? Ya udah aja gitu. ya gue udah ceritain dulu yang Udah. yang apa jawabannya. Iya, kita mesti mendata dulu nih jemaat yang punya kendaraan, Iya. yang lah Ribet banget gitu iya. ya. Kalaupun misalnya gue punya mobil, gue juga kalau Ada jemputan bus, ya. bareng lebih enak gak Iya. sih? Ini kan bukan ngomongin soal punya Betul, motor, betul, punya betul, mobil atau enggak. Ini gimana caranya buat yang jauh-jauh ini kan lu sadar nih gak sih? Kopas nih yang aksesnya kalau transportasi Bisa ada 2 kali ribet. ya. Iya, Kalau turun naik naik. transportasi ini nggak usah jauh-jauh deh, mikirin parkir aja. Kenapa nggak sekalian lu bikin hak akses buat parkir khusus PKHD ya gak sih? Iya. Itu khusus yang buat ibadah, kenapa parkir pikirin sendiri kayak gitu loh, sayang banget. Seenggaknya nih maksudnya biar salah satu fungsi gereja adalah mensuplai kebutuhan, bukan suplai kebutuhan harian, Iya. supaya orang datang ya gak sih? Itu kan masih satu rentetan nggak sih? Iya. Kalau awal kita ngajak orang aja kan modal kuota, gereja bareng yuk, ya gak sih? Ngasih waktu, energi. Nggak usah jauh-jauh, misalkan lu pengen jemput anak baru, anak rockers atau anak baseball, modal bensin. Iya gak sih? Itu kan sekalinya terusan, itu tadi masa cuma nyediain supaya orang nyaman, ini kan gitu gak sih? Ngerti. Masih salah satu fungsi gereja. Iya. Kan bangunan gereja bukan cuma di ruang ibadah, awal lu datang kemana nih lu naruh titipin kendaraan lu, ya gak? Itu maksud gua, titipin kendaraan di mana. Nah segitunya kayak ya udah nggak ada beban apa-apa. Makanya ya maksud gua jangan khawatir, maksudnya jangan kaget kalau nanti gua jadi Islam atau kemana. Pasarnya jauh kali. Bis lu tuh gimana yang ngebit itu? Itu di Apa? ACC. Ditolak soalnya kayak gitu lah. Ada yang lebih biasa. tinggi. Ada yang lebih tinggi. Pertama ada yang lebih tinggi atau enggak emang dari dikip sama orang dinasnya langsung Iya. Tembak langsung. ditembak. Itu tuh perlu apa? Tawaran berapa ya kemarin tuh ya? 5, ada yang 30, ada yang 50 berapa? Cakep, bus ya masih 2000, nggak usah 2017 yang masih 2015 aja masih oke lah, Iya, masih iya. terawat gitu loh. Berarti Banyak tuh motor-motor juga, motor-motor ini, kayak gini loh, di lelang itu tuh motor yang rusak juga ditaruh Pak. Iya tahu. Motor yang rusak di kantor, lu kalau kantor Medan pasti ada di pojok-pojok kantor mobil motor yang udah berkarat ya sih biasanya iya, gitu. Itu dipajangin gitu. Iya memang. bisa tuh spare partnya lumayan dijualin. ACN ya. Nah kebanyakan yang naruh-naruh di lelang tadi itu sih lelangnya punya kementerian loh. Jadi dia nge-provide seluruh Indonesia mau Pemda atau Pemkot lewat dia nih. Tapi ada juga sih yang kebanyakan yang memang Pemdanya sendiri, nggak lewat iya. Kementerian Keuangan tadi. Biar jadi kepemilikan hak tadi kan. Biasanya tuh mobilnya ini sebenarnya bagus nih buat saya. Gue soalnya pernah nganterin bos gue buat dia beli mobil lelang, cakep, Nova. Mobil lelang. Dia juga 3 kali ya Pak beli. Satu yang terakhir TNI. Ini tuh sebenarnya kendaraan itu dipajang, sebenarnya bagus tapi ditaruh daun-daun biar kelihatan nggak keurus loh. Itu maksud gua. Lelang itu barang cakep maksud gua. Yang dibikin jelek aja loh. Oh iya. Supaya ini lagi ditahan nih, mungkin nanti nunggu misalnya pegawai ada yang pensiun, gua mau ngambil itu dong nanti 5 tahun gua pensiun. Itu udah cepet lah. Orang kalau udah ngomongin rezeki, kalau udah ngambil barang aset mah idenya banyak kan. Iya. Ya gitu tuh. Iya udah dikitem, Iya. cuma ya emang mesti ada loh, maksudnya dari lembaga apa harus masukin apa yang barang yang udah nggak ada pemilik, maksudnya udah karena anggaran baru kan, Iya. kayak tadi. Semuanya berpola ya. Bener bagus, Semuanya. ditaruh daun, ditaruh apa, sarang laba-laba gitu. Berpola ya semuanya. Ya iya, sekarang gini nih misalkan mobil yang udah nggak pakai 2-3 tahun masih udah 2 tahun 3 tahun maksud gua gini ya, sekalipun nggak dipakai pasti kan minimal kan manasin mesin udah wajib gak sih? Iya.
ditaruh di tempat yang bener gak sih? Iya. Udah itu desain gimana caranya nih orang yang buka lelang gak milih itu. Nah itu gak milih itu karena emang masih bagus. Nah sekarang gini, kalau sekarang ini aturan penggunaan mobil pemerintah, kendaraan pemerintah, aset pemerintah itu harus dirawat, iya kan? Dirawat, bagus pasti. Lah emang ngisi bensinnya pakai dia sendiri lah kagak. Iya, rembes. Rembersan semua. Kalau servisan juga bengkel sendiri, misalkan nih servisan dinas gue PTSP, dia tuh Yamaha tertentu yang datang cuma bawa akuntansi udah kelar, kagak bayar apa. Nah rata-rata yang bikin orang sengaja jelek itu supaya dia ada indikator nih, ada indikator dari si dinasnya bahwa ini udah nggak layak pakai, udah masukin ke gudang buat nanti dilelang di situ. Nah nanti pas udah masuk gudang di reparasi sendiri sama pegawainya tuh, nggak usah jauh-jauh baik orang pajak lah yang banyak orang bukan pajak, orang cukai dari barang-barang masuk. Iya, Yang kemarin kasusnya siapa mau motor-motor, kalau gue ngeliat motor bagus jadi kayak irinya tuh kayak gini, udah nggak jadi iri, kayak pasti lu beli murah lu beli cukai gitu sih, pasti udah juga lah barang lelang. Masa jadi nggak iri loh, karena udah tahu di fakta di lapangannya, karena di beritanya udah dijelasin banget. Perspektifnya jadi baru jadi seger lagi kayak gitu. Tapi maksud gua, sorry ya, maksud gua kayak hal-hal kayak gitu sebenarnya harus kita manfaatin men, gua setuju. Hal itu harus kita manfaatin. Jangan jadi antipati kayak wah itu diperintah, jangan. Dari hal yang bukan dari hasil dari kerja keras sendiri. Jangan berpikir gitu, jangan kayak sok mantep loh. Jangan sok idealis kayak tadi soal beasiswa. Justru hal kayak gitu harus manfaatin. Gue pernah sharing ya Mas Albert soal gue tuh kerja tuh so idealis banget, nggak mau deket sama orang-orang tinggi yang gue tahu dia nggak beres nih. Jangan begitu men. Hampir 3 atau 4 tahun apa gue kerja, gue sekarang udah tahun ke-9, pokoknya ada 2 tahun 3 tahun berderet gue jaga diri gue nih, nggak mau anti banget loh. Padahal itu tuh yang bikin ya dia nggak beres nggak apa-apa, yang penting gue beres, seenggaknya dia butuh apa gue bisa terlihat loh. Gitu loh, dengan para petinggi tadi itu maksud gue, biarin aja mereka yang beres, tapi lu tuh bisa memanfaatkan, mengambil apa yang lu nggak perlu kerja keras di situ. Makanya firman Tuhan kan bilang sendiri, hak warisan bangsa-bangsa akan ke lu. Bangsa-bangsa ini kan nggak tahu bersih apa kagak ya kan, dunia kan. Betul. Warisan raja-raja, lu akan diperhadapkan dengan raja-raja. Gitu. Nah, balik lagi soal tadi gereja, nah makanya ya berarti sih tetap bisa kita bareng datangnya, tetap ibadah sama. Cuma itu tadi sih ya mesti diusahain men, memang kan kayak kayak jauh iya kayak motor tuh cuma lah ya itu dia mesti diusahain, mesti tetap digerakin. Nah gue udah mulai downgrade nih, mobil bus gue belum tembus, gue pengen nyari buka yang lebih oke lagi. Kalau ada kesempatan nyarter angkot kali ya, pelin yang bawah gitu apa gue gitu. Buset. Bukan nyarternya tapi ngerti. Drivernya udah warkop aja. Bang sorry balikin bang, atau malam soalnya kita ke Ancol dulu pulang beda. Itu seru kali ya. Nah gue tapi emang tuh mau kayak gitu drivernya. Ya nggak tak. Ya nggak mau duit Pak. Iya duit gue tapi nyantai. takut. Duit gue nyantai. Takut. Lah ya udah data. Ada inian nggak jaminan kalau dibilang gitu? Jaminan apa? Jaminan kalau lu bawa kabur mobilnya? Ya, gue usia gue 20 tahun 4, masa ya gue nggak kenal supir angkot. Iya benar juga. Ya, kayak gitu itu bukannya kita di pinggir jalan, bisa juga cara kayak gitu. Cuma cara gitu paling nyarter dia yang bawa. Ini tuh yang yang bawa sampai bawa. Cuma kalau gue yang bawa ya tadi mesti dipastiin aktif apa tahu nggak JKM Mobile-nya, BPJS lo aktif. Nanti gue lagi YouTube lagi cara-cara sekalian ya tutorial. Takutnya ada angkot yang metik. Kagak ada. Kagak ada. Ya. Udah kalau udah bisa manual pasti bisa metik lah bang. Bisa, tapi kan ngeliat nyoba-nyoba dikit, hentak-hentak dikit. Semua bisanya metik, manual kagak bisa. Nah kalau metik bisa, manual belum tentu bisa. Kalau sama kayak motor.
Kalau Gigi gitu. Nah iya, kalau Gigi bisa pasti Matic bisa kan? Iya. Nah, kalau Matic bisa belum tentu bisa bawa Gigi. Berarti secara nggak langsung lu nyual teknis ya bang? Teknik apa? Yang tadi. Hah? Transportasi, mimbar, Lah iya mah transportasi. Ya labet naik motor, ngap belum lagi hujan. Lu nggak inget kepikiran kita lari dari Kampung Melayu sampai hotel gua. Lu kok nggak jadi sih bang? Ayo bang ya. Kan udah yang waktu itu yang kita ngejar arah balik loh, malam-malam sampai sore yang gereja ibadah mulai jam 3. Nah, Yang kita lari masih ada Iya. videonya, SD-nya ada Pelin. Lu Iya. bertiga, berempat Iya. kita lari. Itu kan gara-gara ngejar bus woy kan? yang di sini, dari sini langsung startnya. Iya. Itu arah balik apa arah pergi ya sama aja lah pokoknya. Balik ini. Iya arah balik. Iya. Nah dari situ maksud gua kayak kalau ada transportasi enak banget nih. Tapi yang nggak sampai situ pemikiran dia itu pokoknya khotbahin aja dikasih ini, Bang. seminar aja. Beli mobil van gitu. Travel Kayak travel. ada tuh di dalam gua cuma tuh nilainya masih Emang gak sesuai gede. budget gua. Betul. Ratusan dia apa? Mobilnya high S ya, high S. Iya, high S. High S mahal. Masih di atas 80-90 lah sekalipun Iya. second itu. Itu masih mahal emang. Ya iya makanya Apalagi ya di bawah itu. gue nyari bus bagus asli dan masih under 50 tuh masih masih hidup, kacanya masih oke, cuma paling remnya lah Oh iya ya, lu aja coba bawa lain. kan bisa pakai kaki jadi ya Badan bagi Bukan sepeda bang, bukan sepeda. Dia. dan mau kasih lo intro bisa begitu. Di ini di apa ganjel pakai ini ya, turun dulu. Turun terus ganjel pakai batu. Makanya gue saran gue lu sering olahraga supaya nanti kenaknya sih. Nah, Enggak aman kok aman lah. ini Cuma repot. untuk khusus EasyGate aja kah? Ya kagak lah, itu busnya tuh paling berapa ya di samping ini ada 30 sini Kan rame itu. 20 50 lah. Oh 50 sih mah. Bagus ya. 50 lumayan. Bus-bus nanggung gitu loh, mikro. Iya tahu. Kopaja gitu-gitu. Hmm. Cuma cakep. Di sini bang, kemhan kayaknya banyak dah. Iya. Ya, oke. Nah itu tuh dia apa ya? Nih, itu tuh udah dipegang sama tengkulak pengusaha bus jalanan. Udah koordinasi, nggak bisa dibilang mafia namanya orang usaha, betul nggak boleh gitu. Ini Iya, iya, memanfaatkan oke, celah. iya, Justru iya, gue Bang, ngajarin iya. lu supaya kita manfaatin celah kayak gitu loh, koordinasi sama orang yang ya itu Yang paham, cari itu pinter cari duit begitu loh sebenarnya, nggak bisa bilang mafia. Dia memanfaatkan selama boleh ya guys sih, Iya. sama nggak dilarang, sama Nggak nggak melanggar hukum. nggak melanggar gitu loh. Dia main jalur apa yang penting langsung ketemu sama yang punya Iya barangnya Iya, gitu iya. nggak sih? Itu pinternya, maksudnya kayak misalkan nih lu pengusaha bus jalanan reparasi, ya udah dari bus-bus punya pemerintah gue beli langsung gitu loh. Enggak Nah, kayak gitu tadi. Nah itu maksud gue yang udah jelas, yang udah apa ya, yang apa, cuma ya gagal aja lelangnya gitu. Tapi ada lagi yang baru bang. Belum lihat lagi gue, kalau gue belum masuk kerja. Tapi lu nggak mandi Bil? Belum lihat lagi. Bil, Yang lanjut. Bil. lo dong kali. Gitu. Jangan lu kan nggak mandi. Kok gambar diri sih bang? Iya gambar dia. Nah, nih, Gambar bang. Nggak mandi bang. Yang mana nih bang? kira. iya. Biar berangkat ya. Komitmen anggota kelompok SOM. Saya menyadari panggilan Tuhan yang mulia bagi saya, yaitu agar saya dilatih dan diajar dalam kelompok penangguhan 2 untuk menjadi pengikut Kristus yang dewasa di dalam Tuhan. Oleh karena itu, dengan anugerah Tuhan, berikut ini adalah pernyataan komitmen saya dalam mengikuti kelompok SOM. Poin pertama A. Mengikuti dengan sungguh-sungguh, hati yang haus dan setia, serta tidak akan absen kecuali ada hal yang mendesak, yang sangat mendesak. B. Saya juga akan memberitahukan pembimbing jika berhalangan atau datang terlambat. C. Melakukan persiapan dalam mempelajari, merenungkan dan menulis jawaban dari dari bahan SOM. Yang D. Menjaga rahasia pribadi setiap anggota kelompok. E. Berusaha taat pada firman Tuhan yang diajarkan dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. F. Memiliki sikap terbuka, menerima nasihat, teguran, dan disiplin dalam
semua aspek kehidupan juga bersedia dilatih menjadi pelayan Tuhan dan mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. G. Mengasihi, menghormati, percaya, serta mendoakan pembimbing dengan setia. Nah, ya itu yang pertama, meneliti langsung sungguh, hati yang haus dan serta tidak akan absen kecuali ada hal yang mendesak. Ini apa ya, kesepakatan aja, hamin berapa, jangan hamin sejam 2 jam, pokoknya hamin aja. Kalau kan ya waktu lu penting men, waktu lu juga penting gitu. Saya juga akan memberitahu ini jika berhalangan atau datang terlambat. Ya, ini berlaku juga buat gua, misalnya gua nggak bisa ya. Apa kalau gua berhalangan, kayak tadi lu terlambat, udah terlambat, lalu kocak. Iya benar. Hamin berapa bilang terlambat, kejar bangun lagi. Nah, alasan-alasan kayak gitu tuh yang tidak mendesak. Iya betul. Alasan mendesak tuh kunjungan Wapres Gibran buat Kenapa sih arahnya ke politik terus yang nggak ada, kan ada yang di sekitar kayak Ustaz Somad. ya gitu dah pokoknya. Melakukan persiapan dengan nih mempelajari. Nah penting nih PA tuh yang dipelajari dulu terus menulis jawaban dari baca. Maksudnya sebelum ketemu nih nanti lu mau beli apa fotokopi? Beli. Siapa fotokopi dia ya. lagian kata nah, Fotokopi sih bodoh aja gua tawarin fotokopi kan. Aji sih gua fotokopi bikin malu masa gua fotokopi. Gua tawarin fotokopi ya fotokopi PDF dah. Ibunya. Oh enggak. Iya lagian fotokopi banget. enggak maksud gua karena emang nggak ada yang lain, harus ada opsi itu, ya udah gua terima opsi itu kan. Fotokopi. Tapi mahal boy, asli kemarin sebenarnya beli 25. Waktu buku ini lu Iya, 15 gua. 25 sekarang. Som juga tuh, som juga. Som enggak tahu. Oh kenapa nih bang? Oh ini apa nih? Lunas. Oh iya. Benar. Dinaikin ya, naik. Oke. Terus menjaga rahasia pribadi satu kelompok. Nah, obrolan kita dikit aja. Oke. Itu nggak semua, kayak misalnya soal kerjaan, soal teknik-teknik, Yang tadi ya yang bahas tadi bus itu soal kan. idealis gua bagaimana kayak gitu tadi. Ya, gua nggak sembarang bicara di Leskom atau di mana. Gitu. Gua nggak sembarangan ngasih sesuatu yang buat gua nih bukan orang berharga loh. Nah, buat gua lu berharga berdua. Gua nggak bisa ngasih sembarangan ke tongkrongan gua gitu. Kagak. Atau malah sebaliknya, hal yang di tongkrongan gua berharga, ya gua akan kasih ke lu, ke kita gitu. Enggak yang antipati terhadap hal luar sebenarnya kita. Gitu tadi. Jadi menjaga rahasia pribadi dan setiap anggota kelompok, kekurangan, sakit, apa-apa, bagaimana tololnya gua, tolol kita gitu. Dijaga rahasianya setiap anggota kelompok. Terus berusaha taat pada firman Tuhan yang diajarkan dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Berusaha taat pada firman, mengerjakan tugas-tugas gue. Tugas apaan? Nah, ini gue lagi sejauh ini kayaknya cuma ayat hafalan doang paling ya. Ya, ayat hafalan paling gini sih. Gua bukan hanya gua cuma nggak jadi rendah diri sih. Gua pembimbing PA doang nih, tapi selebihnya soal lu nih Pat, soal diajak pelayanan sama si Bang Posma. Itu urusan sama si Bang Posma deh ya. Gitu loh. Urusan sama si Bang Posma. Maksud gua ya ambil aja. Nggak apa-apa, nggak masalah. Terus soal di Bleskom, ya lu harus, kita sama-sama tunduk kepada pemimpin wilayah kan Bleskom tuh. Iya. PKT sama? Agak. Enggak, tetap. Enggak. Kagak teh untuk kita ya. Kagak teh untuk kita. Enggak gitu men, buset, enggak gitu. Kita harus tunduk sama apa yang Agatha bilang. Bang, bantu ini Bang, oke tak. Gitu. Kalau Agatha yang berbicara gitu ya, kalau Agatha yang ngomong beneran asli men. Bang sekelas Bang P terus pasti dia lebih tunduk sama Nira daripada sama leader di dirinya sendiri. Kenapa? Soalnya pemimpin wilayah bilang apa? Pemimpin wilayah. Nira? Waktu Nira masih PKT misalnya ya, iya. atau Chandra gitu ya. Makanya kan ya itu maksud gue gila. Sebenarnya gini ya, sebenarnya benefit yang kita dapat di Bleskom nih itu tuh sama kayak kita laki nih. Selama kita masih muda, lu gagal aja terus keluarin modal banyak, gagal. Soalnya kalau gagal ya lu sendiri sebelum nikah gitu loh. Lu pasti pernah denger lah. Curah aja dulu supaya, karena lu belum punya sparring partner nih. Kecuali kalau lu udah nikah, lu harus lihat resiko, terus nahan yang buat rumah disisihin. Kalau lu masih muda ya lu investasinya bukan habis-habisan juga sih.
ya Nggak lu ada- cobain semua Iya, gitu nggak loh. ada tanggungan atau pikiran Nah, itu. kalau gagal hancur ya paling mabuk dikit atau bagaimana apa BO sedikit, bantai orang maksudnya, bukan cari cewek pon BO, bantai orang sedikit, kayak Ambon. Resep banget begitu. Oh iya masih gue sakit sih, mabuk sedikit, bantai orang, benar. Ya, itu bukan make cewek BO, Iya, bukan. berarti habis mabuk itu, wah, Ah. ambun-ambunan sekali itu. Sebenarnya bukan nama sih, lebih ke Cibuburan sih. Orang Cibubur kan kalau trek-trekan yang masuk viral tuh yang nyerang di Jalan Raya Bogor yang bikin Lapem. rumah RT. Iya. 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 Lapem apa Raya Bogor apa pokoknya. Gue lebih ganas orang Ciracas. Ya pas, ya maksud gua nggak tahu lah orang-orangnya siapa Pat, mana gua Iya. tahu. Pokoknya ini di Jalan Raya Bogor keluar dari Cibubur. Ini Mulai loh. trek-trekan yang mau ke arah Lampu MC merah. -nya. Kiwi. Atau lampu Pasar merah lagi. Bogor. Oh, Lampu merah Bogor. Cibubur itu Pasar trek. Nah Bogor. sampingnya itu Jalan Raya Bogor ternyata ada rumah RT dan di videoin orang yang balapan ditegur sama RT-nya, ditimpukin dihancurin Buset. HP-nya. rumahnya. Oh. Terus ditangkapin gak, Bang? Ya polisi mana mau nggak ada duitnya kagak nyari lah. Iya. Nggak nyari. Hari siapa yang nangkap Pak? Makanya emang paling bener ini sih hukum masa aja langsung, hukum jalanan langsung. Iya. Tangkap ditak dikit. Kita kedikit. Nah, memberikan tugas-tugas yang diberikan ya bagian di gua tuh ya gua nggak ada kata lain sih yang bisa gua pakai. Gua cuma membimbing soal di PA aja nih, PA soal teknis di pelayanan. Gua tahu banget, cuma lu bisa nanya mau ke gua, cuma balik lagi kita masih tunduk sama aturan gereja kayak gua nih berkali-kali gua bilang nih soal persembahan, soal apa nggak masuk Ya, loh tadi, gitu. ya. Iya. Cuma yang tadi kalaupun nanti suatu ketika lu mulai ambil pelayanan, entah lu di asyir, entah di musik, entah di apa, lu ngeliat ada keresahan-keresahan lu kayak ya itulah situasinya gitu loh. Iya. Soal lu ngumpul, lu janjian nih latihan misalnya nih upgrade nih Pak, janjiannya jam 7 malam misalnya nih 7 malam, ternyata lu udah datang jam 7 malam, ternyata nggak datang siapa gitu, itulah jeleknya tuh di situ, nggak ada ketegasan waktu. Makanya minggu kemarin gue seneng kali ini waktu khotbah, seneng gue bilang nih, standar paling gampang kita itu bahas tentang pilihan, bagaimana kita tuh dihadapkan banyak pilihan. Tapi satu kali dia bilang standar saya kata dia gitu, sekalipun hal yang jelek dari saya banyak, tapi saya bagaimanapun soal waktu, saya menghargai waktu, saya akan datang tepat waktu 15 menit sebelum dan janjian jam 8 dan 15 menit itu paling terang saya harus datang. Itu kan standar, bukan firman Tuhan, emang standar kerja profesionalitas di sini. Iya. Tadi maksud gua profesionalitas kita aja. Oh, kemarin gue juga ini, Bang. Nanya ke Agatha soal kelas upgrade. Dia mau join juga. Ya, Dia mau join gitar. Terus itu daftarnya ke siapa? Ayo Bang, join Bang. ya udah Rasios. bilang ke Chandra Kan lu mau coba belajar gitar. Gak apa-apa tau, dari nol juga gak apa-apa kan, Bang? apa? Coba belajar gitar, gratis loh. Mahal daripada les di luar mahal. Belajar sendiri lah. Nggak segampang itu, lebih enak sama orang, beneran. Ya nggak apa. Kalau kata gue sih, coba. Nggak proses. Iya lah. Kenapa? Ya memang lama. Ya udah. Kagak maksudnya siapa tuh dia ngedukung lu buat supaya cepet Iya, sama gua ngerti, bareng. gua ngerti bang. Ya, tapi kalau lama pun emang nggak ada masalah. Ya maksudnya gini, sayang banget kalau lu nggak ikutin gitu loh, Nggak bisa, supaya jalan Bang. bareng, Ngerti gua. supaya Tapi ya perbedaan pendapat gak apa-apa kan? ini bukan soal berbeda pendapat, ini namanya tawaran bet. Gua menolak. Ini bukan lagi diajak diskusi arahnya, Gua menolak. bukan diskusi, ini tuh ya sahabat bukan ngajak diskusi, Ngerti. tapi menawarkan. Nah, Iya. gua ngasih tahu, gua juga nggak ngajak diskusi. Iya. Firman Tuhan gue juga ngajak. Firman Tuhan bukan bisa didiskusin, tapi dia mutlak kalau bener mentok Iya. gitu. Makanya kalau ada orang debat agama, gue paling bingung ya. Debat agama terhadap orang yang beda agama tuh bingung. Sama-sama Kristen aja tonjok-tonjokan. Bapak sering nonton gue. Maksud gue gitu loh Pak, sama-sama. Nggak usah sama antar GKD KBP, sama-sama GKD aja bisa tampil sama-sama satu gereja beda. Apalagi lu beda agama. Felicial, pendeta siapa? Brian Suwarta. Iya entah Bri entah siapa, sekalipun mereka terbungkus dalam toleransi, Iya.
mau ngapain lu? Cuma ya udah, emang bagusnya toleransinya aja yang dapat. Jadi nggak bersih tegang loh kalau ngomong apa. ngerti. Tapi kan tetap aja nggak ada kebenaran yang muncul di situ. Yang satu malu, yang satu mungkin yang satu berani karena mayoritas, yang satu jadi kan kayak malu-malu aja gitu, jatuhnya jadi kayak dark jokes aja, seru aja di situ. Betul. Nah, itu biasanya berapa kali seminggu bang? 2 kali kata kali ada ya? Seminggu 2 kali. Ih kalau waktu itu gua seminggu sekali. Oh iya. Seminggu 2 kali karena itu kan butuh cepat orangnya karena kan belum lunas juga kan. Jadi butuh Kenapa cepet sih harus orangnya. ada lunas Kagak tuh. Butuh cepet, maksudnya butuh cepet ada yang main. Yang kemarin bro abis meeting kan bisa gua sama Kagata itu. Iya. Ngobrol gua sama Kagata, kita balik, Kasabet balik, gua pada balik. Meeting di mana Pak? McD, Oh. McD gua lama banget sama Kagata. Dia pengen ikut katanya, gua juga dong daftarin dong 4 katanya. Lah daftar sendiri kak, gua bilang. Ya udah bareng ya 4 katanya. Ya kak, ya. Dia pengen nyoba drum. Dia bilang, tapi bisa juga kayak gitu dari nol. Gue juga baru tahu bang ternyata Bisa. dari nol kan namanya. Gue juga dia bilang kan, gue bilang dah nanti sama si bang Posma katanya. Oh iya kak, siap gue bilang. Dia mau coba gitar, nggak apa-apa juga gitu bang. Nggak apa-apa. Mulainya bulan apa? Bilang kalau Bang Bosma mungkin ya bisa ngebantu, gue bisa ngebantu, cuma lu kan bisa datang langsung nih, bukan yang Iya emang datang langsung, iya lu bang. bisa ketemu, lu udah bisa ketemu dengan orang gua, lu bukan orang baru nih, Iya, gua iya. lu bisa langsung bilang kali ini, atau ke Bang. Oh bukan bang Posma. Ya Bang Bosma leader wilayah aja ngasih tahu nih kak, ada Yosafat, kayak Tommy, anak Iskit mau bikin Agatha gitu. Oh iya, berarti lewat bang Posma dulu berarti. Karena kan bang Posma yang nanya. Atau langsung kalian Bisa gini, sebenarnya nggak ada masalah sih antara Bang Bosma antar langsung, cuma kalau nanti suatu kali lu tiba-tiba nggak datang karena hal apa, si Bang Posma tahu nama gua gitu Pak. Oh, tapi Entah lu jadi karena tugas apa, Bang Posma jadi tahu, sebaiknya mending langsung aja. Tapi kalau gua kan rencananya, gua udah rencana sama Kagata tuh bulan Juni bang, setelah pengumuman UTBK. Terus, lo nih ngomong dari sekarang atau gimana? Jangan mulai sekarang, nanti aja. Terus nanti kalau misalnya bang Posma nanya di gereja gitu, Enggak, gua bilang aja Juni gitu. Iya, soalnya ada pertanyaan, nah, waktu lu bilang Bang Posma nelfon itu sebenarnya kayak gimana sih? Nggak tahu kan tiba-tiba WA nih. Gimana sih ceritanya? Yos, bro, ini gua Posma. Iya kenapa bang? Boleh telepon nggak? Boleh bang, gua bilang kan. Tanya. Halo bro katanya, enggak gua pengen nanya aja, ini lagi pencatatan katanya kan. Apa lagi apa? Pencatatan PA gitu lah, pokoknya yang PA, gue lagi nyatet aja nih di wilayah kita katanya. Lu masih PA gak sih sama si Tommy katanya kan? Oh masih bang, gue bilang. Terakhir kapan? Bulan lalu bang, gue bilang Februari kan itu terakhir kan. Bulan lalu, berapa nih Forenti kan katanya? Iya Forenti bang, bab inian yang hampir terakhir sih yang baptisan inian gue bilang itu kan bab terakhir. Bisa ujian dong? Oh iya, bisa ujian bang. Kata gue gitu kan. Oh ya udah. Mau apa sih? Akhirnya banyak emang. Mau konfirmasi aja kata dia kan. Oh mau konfirmasi aja, kirain nggak PA kok bang katanya. Oh iya. Terus gue bilang PA kok bang, lanjut rencananya juga ke minggu ini bakal ketemu. Gue bilang oh udah ada bikin janjian ya katanya. Iya bang, gue bilang gitu. Terus kalau lu ada kerinduan nggak buat melayani kan gue, terus gue ada bang gue gitu kan gue ada bang, ada gue bilang gitu. Oh mau gak? Oh nggak, sebelumnya dia bilang dulu nanti kalau udah masuk ke SOM coba ini ya bro, cari-cari anak PA juga gitu kan, buat ya terjun ke buat melayani juga kan, melayani ke bawah gitu kata dia, kayak gitu gitulah pokoknya. Terus lu ada kerinduan buat melayani gak? Oh ada bang, gue bilang mau jadi usher atau apa gitu. Terus oh boleh aja bang, gue bilang gitu kan. Terus kalau musik bisa, musik dikit gue bilang gitu. Apa katanya? Gitar tapi kagak jelas, gue bilang. Keyboard cuman chord, gue bilang gitu kan. Terus kata dia, oh bisa, tapi better mana? Keyboard sih bang, gue bilang gitu. Better keyboard, oh ya udah masuk aja kelas upgrade, dijelasin kelas upgrade itu kan. Terus tapi gue nggak terlalu jago bang, maksudnya lagi belajar juga, gue bilang gitu. Paling gue cuma bisa chord-chordnya aja, kalau dikasih chord gue ngerti, kalaupun gue kasih partiturnya dipelajarinya lama, gue bilang satu lagu bisa 3 hari 4 hari gue pelajarin. Nah terus ya oh ya udah nggak apa-apa, nanti ikut kelas upgrade aja, nanti juga diajarin kayak gini-gini kata dia.
oh ya udah bang, gue bilang boleh aja, gue bilang oke aja, gue bilang. Makanya gue langsung nanya, lu apaan tuh kelas upgrade? Kata dia memang runtutannya nanti dari doa dulu katanya kan, diajarin dulu dia kelas upgrade dari doa, terus ke doa kan katanya bang. Biasanya pas lagi doa pelayan, doa Oh, main di doa. main di doa ya, pertemuan mengiringi doa. di situ ya. Terus habis itu ke ignite, baru ke ibadah. Loh, gue nanya kan, kok ignite dulu bang, bukannya ignite kapasitasnya lebih besar ya, bukannya seharusnya orang yang lebih pro dalam bidangnya ya kalau ignite gitu kan? Oh, enggak, memang kayak gitu, kayak gini apa namanya, memang runtutannya seperti itu kata dia. Gue juga sempat mikir kayak gitu kok katanya, tapi memang runtutannya kayak gitu. Pokoknya dijelasin lah kenapa kayak gitu katanya. Oh ya udah bang, gue bilang oke, makasih. Udah gitu. Terus gue nanya, lu apaan itu? Terus gue jawab, itu ini. Oh, gue nanya ke Agatha juga bang, sebelum pas lagi di WA tuh kan. Soalnya Kak Agatha pernah cerita kalau di WA, gue pernah tiba-tiba langsung ditelepon Bang Posma, diajakin retret. Kak, ini gue kalau diajakin retret gimana? Gue sih mau aja, cuma gue takut gak ada temen, gue gituin kan. Terus ya udah, angkat aja dulu katanya. Gue angkat gitu, gue teleponan dah. Karena Kak Agatha pernah bilang, gue tiba-tiba ditelepon Bang Posma, lu ingat gak berarti waktu kita di jungle ya? Iya. Iya, yang dibilang itu. Oh, yang gua nggak jadi dan. Iya, yang kayak gitu, yang gue kesel itu kan. Terus ya udah, dia bilang kayak gitu. Gue kira ngajakin retret atau apa. Tapi enggak pas upgrade. Nanya itu semua sama kelas upgrade. Terus kalau belajar drum gitu juga bang, bisa dari nol, nggak tahu beat gitu. Bisa. Yang penting Niat. bukan yang penting sih, iya latihan, nggak kosong, nggak itu tuh nggak bisa disamain kayak PA. Kalau PA kan kesepakatan. Itu komitmen lebih tinggi, ya bukan lebih tinggi sih ya. Itu bukan komitmen lebih tinggi, itu tuh urusannya tuh karena ya sama-sama PA nggak bayar, nggak ada persembahan di situ nanti, nggak ada sama sekali. Lu buat latihan pun lu dapat ide yang lebih bagus lah, barang apa yang bagus. Lu ketemu dengan orang-orang yang ngerti musik nih, entah si Bang Gary kalau main drum, entah Bang Julian yang keyboard, Mas Purwanto, entah si Bang Marlon gitu-gitu, entah Bang Niko kalau yang main bass. Kalau yang anak pendeta gua gak tahu siapa namanya. Maksud gua lu tetap latihan, bisa latihan sendiri. Lu dikasih dapat referensi yang bagus lah intinya gitu. Bisa juga bisa dapat dari nol, cuma itu tadi lu mesti nggak, saran gua jangan sampai bolong. Iya. Jangan sampai bolong, soalnya tuh teknik yang diajarin di upgrade itu tuh teknik gini loh, dia cepet langsung bisa main gitu. Artinya nggak teknis banget kayak gua rapih nih, harus supaya lu tahu runtutannya gitu. Kalau di situ lu ngomongin tentang pola gitu loh. Kalau soal kerapihan, teknik, soal skill lu sendiri, marknya sendiri, ngembangnya sendiri. Tapi itu ngomongin upgrade tuh supaya gimana caranya. Kalau gue sebagai pengajar upgrade, gue akan metodenya tuh supaya lu bisa langsung mainin lagu. Makanya gue ngasih tau lu diajarin mainin lagu. Cuma latihannya nggak langsung mainin lagu, basic banget sih bisa banget. Cuma metode si coachnya yang akan ngasih tau tuh gimana cara tuh bisa ngirim lagu gitu ya. Pola-pola lagu orang Kristen sederhana lah sebenarnya, itu aja lagu-lagu gereja mah. Iya, kalau malah lebih enak lagu. Tapi kalau untuk mainin lagu ininya susah sih bang, mainin lagu penyembah ini, lagu praise-nya. Lagu praise tuh maksudnya? Lagu yang girang. Iya. Lagu ngebeat. Iya, itu tuh lebih susah mainnya kan. Oh, iya. Praise worship, kalau worship lagu lambat. Kalau praise lagu cepet kagak begitu lah, dari mana gitu. Lah beneran bang, di JR Chord ada tulisannya pilihannya praise iya, itu sama keliru, worship. itu keliru. Kalau back to basic, kalau kata Bang Oto nggak ada itu praise and worship, itu nggak ada, bukan beda, itu udah teknis ngebeat sama slow, udah itu doang. Tapi kalau kayak gitu basicnya dia ngebaca partitur atau Baca, mesti bisa baca. Baca not balok. Baca not balok, mau baca. Kayak gini ya. Gue kayaknya Gue main belajar drum, upgrade drum partitur juga.
Gini-gini ya. Nah ya itu. Kayak gini-gini. Yap. Terus langsung disuruh baca atau gimana? Enggak suruh. Paling gini datang, lu dites dulu bisa pernah main lagu nggak apa, dicek dulu, lihat ke buku. Iya. Jadi coach itu bisa ngebaca lu tuh Udah sampai mana gitu? udah sampai mana dari soal jatuhnya jari, Iya. bentuknya jari, soal lu ada false dikit atau enggak gitu. Satu lagu kayak orang biasa lah. Ya sorry ya, gue bahasan dari sisi coach nih. Iya. So coach itu tahu pernah main nggak atau enggak bang sama sekali atau apa? Lu pura-pura tolol juga nggak apa-apa di situ. Pura-pura. Tapi sayang banget kalau pura-pura nggak ngerti. So, Iyalah. ini coachnya kan jadi nggak tahu nih. Sayang banget ngebuang waktu lu sendiri kan kalau dari nol bang. Soalnya kalau balok gitu, gua harus nulis dulu. Iya nggak apa-apa. Itu nggak main buru-buru kok Pat, asli dah. Oh iya. Nggak buru-buru, nggak akan dikejar itu gereja nggak ada yang main, kagak nggak begitu. Selagi lu upgrade ya tetap ada yang main drum. Kalau nggak ada ya paling pakai aplikasi. Tapi bener bang, kalau nggak baca balok gitu, tulis baru pelajarannya lebih lama kalau balok. Enggak Pat. Nah makanya nggak ada belajar yang cepet, makanya saran gue tuh cuma satu kayak gitu doang. Gue nggak bisa ngasih tau jangan Pat, nggak. Cara gue kalau lo emang udah pengen ikut upgrade, lu mesti datang terus pertemuan karena itu penting. Makanya Jadi nggak belajarnya tuh jangan karena lama atau cepetnya, karena Iya, itu iya. berbarengan dengan kalau lu udah sambil belajar sambil tahu lagu, pegang satu lagu, udah sama kayak Ahmad Dhani deh. Dia tuh saran dia ke semua kontestan Indonesia Idol cuma satu, tau nggak apaan? Lu jago aja satu lagu tuh, lu harus punya satu lagu, lu harus jago. Entah lu ngebitin, lu slowin, lu pakai dari semua kunci, itu maksudnya. Tuh Ahmad Dhani, makanya kan dia komposer mantep, kita lagu mantep, komposer. Alat musik apa yang nggak bisa dimainin? Saxophone juga dia bisa. Tuh Ahmad Dhani. Wah, bisa dia. Ahmad Dhani tuh beneran dah asli. Dia tuh cuma ngasih tahu sama semua. Yes, ya mbak. Yang udah jadi banyak yang mantap kayak Judika, Agnes Monica juga mengiyakan bahwa emang cara satu-satu yang lu belajar gampang lagu tuh jangan kebanyakan lihat lagu, jangan kayak orang kayak kalau zaman dulu gua waktu SD SMP buku lagu-lagu tau gak lu isinya kunci-kunci yang bakal itu dua hanya TTS, ya itu bikin lambat, bikin lagu. Itulah cara gereja sebenarnya. Tapi cara yang paling gampang satu lagu lihat kebunku penuh dengan satu lagu lu pakai cara lain, main dari kunci C D E F G A B C, lu polanya lu genrenya lu ubah, itu baru mantap. Jadi lu bisa ke lagu manapun masuk. Itu sarannya maestro musik Indonesia Pak yang Ahmad Dhani. Tapi partiturnya tuh biasanya dikasih kan, nggak kita yang nyari sendiri gitu kan? Iya pasti dikasih. Ya kalau latihan itu kan nggak ngelagu Pak. Latihan Masih chord biasa ya, aja chord gitu. biasa, mainin pola. Chord biasa. Kalau jalan pun gue bisa, cuma maksudnya Nggak bakal, lu kan keyboard nggak bakal disuruh jalan-jalan. Pasti Iya, ada maksudnya tempat chord duduk. jalan gitu, Bang. Susah. chord jalan. Kalau sebenarnya Iya, ngerti gua. Paling gitar, kalau gitar masih bisa lagi main gitar sambil kanan kiri. nah, ayo bertiga kita mau kagak lu main gitar atau bass nih, cakep banget asli dah. Bang Kosmo juga bilang gini bang, gua emang pengen ngeliat anak timur juga ada di altar kayak, saya juga kan. Altar mimbar. Iya mimbar, altar lagi, iya mimbar. Altar apa? Terus Altar call. di mimbar pokoknya gua karena emang sedih juga sih dikit dari kita timur 2 katanya. Enggak, itu bisa gua counter. Iya itu speak aja sebenarnya gua tahu. Itu bisa gua counter. Ya iyalah, orang jago apa sih? Banyak yang jago, ada Samuel, ada gua. Cuma ya itu tadi, itu tuh karena kita udah di merger, digabung nih, ya itu tadi orang-orangnya yang menurut kalian nih Bang Edi aja yang bisa main, yang bagus looksnya gitu loh. Nggak dikasih kesempatan buat yang lain buat main. Lah banyak yang sekelas-kelas yang lain juga ada bisa. Iya tahu. Sekelas main, sorry ya, gua asal nih harus jago, harus jago. Emang Harus jago, jangan gitu Pak. Maksud gue harus jago, jangan setengah-setengah belajar, jangan alasan. Yang penting hati, jangan mesti jago. iya bener bang. Mesti jago. Gua dulu ditawari disuruh sama bapak gua buat main kayak cobain aja di sekolah minggu KBP kan. Iya, yang makanya waktu gue bilang kenapa nggak lu terusin Pak latihan di AKBP, soalnya itu penting tau. Gua emang pernah latihan di KBP. Apa? Kagak pernah gua. Tapi lu pernah ngasih tahu kalau ada kelas-kelas kayak hampir kelas A. Enggak ada kelas Kamu tuh main drama apa main? Enggak Drama ada. apa gitar gitu ya? Gitar kayaknya dah.
KBP kagak ada bang. Kayaknya ada. Nggak ada. Bu, Kayaknya emang mesti tiap pertemuan kita kagak ya. kagak beneran kagak. Oke. Makanya seru nih kayak gini. Sekolah minggu orang. Main sekolah minggu orang nggak bisa. Ya belajar dulu. Belajar gimana? Tante gua bang, udah nikah sekarang. Dia dulu dia jago main, lumayan lah main piano. Bisa main ini juga apa namanya? Organ. Apa gua punya organ kan? Udah rusak tapi. Organ dalam. Iya. Organ organ. Nah, tampol. dia bisa les juga udah lama les musik. Terus ditolak pas audisi. Ya, Dia tuh mikir makanya lu jangan dah kata dibilang tante gua kan, lu jangan dulu dah lu belajar dulu aja sampai jago. Gua ditolak dua orang, gua sama temen gua katanya ditolak dua-duanya karena apa ya katanya, emang karena nggak jago aja kata dia kan. Kalau lumayan bang, kalau menurut gua sih lumayan lah. Piano kayak main organ kan lebih susah ya karena bass di kaki. Nah itu bisa dia. enggak, maksud gue tuh gini Pak, GKD nggak minta orang jago, cuma kalau dapat kesempatan belajar harus sampai jago ya sama-sama. Iya. Gitu, soalnya GKD ini termasuk gereja yang nggak apa-apa lo nggak berskill, makanya ada kelas upgrade tadi kan dia dari nol. Cuma kalau soal jago itu tuh udah pribadi Pak. Iya. Kalau latihan bisa aja kita barengan, tapi kalau soal jadi jago lu latihan sehari-hari lu bukan pas upgrade-nya tuh maksud gua. Makanya GKD sering salah kunci, sering nggak masuk, sering apa. Karena tadi jam latihannya tuh nggak kayak kalau ibadah ya gitu-gitu doang sebenarnya. Emang mesti lebih diperbanyak tuh latihan sendirinya. Kalau Iya, misalnya gua betul, drama pasti. stickingnya atau apa, tapi setahu gua ya soal sekolah minggu Lagunya lebih susah. lagunya ngiringin Lebih lagu susah. sekolah minggu lebih ribet. Emang lebih mau susah. mau ngefeel, mau pakai partitur, wah susah Benar banget. lebih susah. Pola kocokan kalau gitar, kalau main drum apalagi, aduh. Kalau piano masih oke, tapi susah, sama lah pokoknya susah. Lagu sekolah minggu tuh wah susah asli, Iya memang. susah sahabat daripada lagu ya main di, apalagi main di orang tua, orang itu bikin ngantuk kayak orang tua mah, bikin sedih aja lah. Tapi kalau mau banyak dari Juni bisa kan? Iya, tapi tadi sarannya jangan lihat bang bos, mending langsung aja. Kalau ini. Terus kan gue bilangnya gimana dong? Kayak gitu. Dia bilang, kak, gue mau kelas upgrade. Enggak Paling lah. lu bilang, siapa? Terus enggak gue kasih tahu Bang Posma dulu kan? Ya lu kasih tau, nggak perlu hal-hal yang demi kemajuan atau apapun nggak perlu birokrasi kayak gitu lah. Tapi kalau misalnya dia langsung nanya ke gue, Ya paling nanya, Pat gimana jadi lah gue udah latihan bang, gitu aja. Jadi surprise juga buat dia. Mau latihan, atau nanya, Pat gimana? Ya, nah kalau minggu besok dia langsung nanya, apa? dia minggu besok dia langsung nanya, Bang, atau minggu depan? ya lu kasih tahu, tapi nggak sekarang ya bang, gitu. gitu. Nah makanya tadi gue sebut waktu lu dapet tawaran kayak gitu itu, jawab sejujurnya aja bisa atau kagak. Iya. Kayak gitu, jangan menyenangkan. Iya bang, jangan jangan tanya nih, jangan siap komando, siap beres, jangan. Nggak bener. Itu kan pemerintah sekarang gitu. Ayo lo Bar. Siap beres pak gitu. Lu main bass. Enak Iya. Oke, kalau lu masalah lu apa deh? Kenapa lu kagak bisa latihan? Hah? Makin apa? Upgrade. Kenapa upgrade? Masalahnya apa sih tuh? Gua Ini di highlight dulu, bukan Iya, buat ngerti, diskusi nih ngerti, bang. ngerti. Ngerti, Masih Bang. dah, ini tuh bukan diskusi ya, baik bener. Tahu gua, Tahu tahu gua, gua. bukan. Bukan Gratis, salah, Bar. bukan hitam putih, ngerti gua. Terus kenapa? Iya karena yang tadi gua bilang, yang malah gua nge-highlight yang lu yang harus belajar sendiri. Gua maunya ya sendiri, aku udah jago, Ya, lu udah nggak jago, makan, Bill? baru gua yang Bill? langsung terbang. Nggak makan? Nggak harus pakai kelas Makan, upgrade gua, makan. yang otodidak aja. Nyala? Nggak tahu tuh. Yang lebih ke silent aja, silent tapi kan lu juga Masih ada kayaknya tapi. yang ngajarin gua. Kita tuh nggak usah terlihat, yang penting ntar udah bisa main aja gitu. Tapi bukan Gua masalah kagak kayak gitu, gitu. gua Iya, iya. Lu sering Salah banget buat bilang gitu lu, asli. Bang. Itu setelah gua hierarkinya tuh setelah gua bisa, tau gua cabut hilang, tapi gua nggak ninggalin kebiasaan baik gua.
tepatnya. Iya, ngerti, tapi maksud gue yang Tetap ada ibarat akuarium, ada media filternya buat harus disaring. Karena kalau musik menurut gue ya, itu tuh harus ada guru gak sih bang? Gue sebenarnya les musik juga. Enggak, kalau itu gua nggak setuju. Enggak, tapi kan lebih ada orang yang lebih jago untuk ngajarin. Iya, Kalau tapi- gue tipe orang yang nggak bisa lewat online. Itu ngomongin soal sesuai lah. kejiwaan aja. Lu tes coba Google dah. Iya, Kejiwaan. iya Apa? ber. Lu green, kalau gua green. Lu apa? Apa sih tes kejiwaan apa? Tes yang Ungu gue MBTI. ungu MBTI. Ah iya, gue NTJ. Gue green. Lu green. Green Tires, green flag. Gue ungu gue. Green flag. Purple. Gitu. Iya, Itu tuh gua- ngomongin metode pembelajaran. Gratis. Gitu. Iya. Les di luar Tapi tuh maksud 600.000 gini ber. sekali pun sebulan. itu mempercepat namanya berarti. Iya. Gratis Ya kok. udah bang, lu kayaknya Sekali seminggu itu lesnya 600.000 bang, les gitar. Lu makanya lu kenapa gak jadi guru les gitar juga? Biar makin banyak duit lu. Gua silat tuh. Oh iya, PSAT ya. Enggak bener. Les Sherlock Bener tawaran. 15.000 Bert. iya. Les drum. Iya. Itu lu bisa sampai mahal loh. Kayak udah gua dia kan degree, dia pendeta tuh. Dia terus ada orang Korea yang punya di Raffles di Indonesia. 1,5 juta lesnya. Lu masuk kelas gue aja berapa? 1,5 juta. Najis gue bikin saya kan. Najis. Lah orang Korea semua Pak Yos yang ngajarin lu pasti enak lah pokoknya katanya. Ah kagak ntar gue miskin sendiri di situ kata gue. Ya justru adanya orang miskin penyeimbang kehidupan baik. Iya dulu. Ada cerita, oh kamu miskin. Dia bilang gue kasih diskon, gue agak mau gue. Ya udah deh, diskonnya berapa? Jadi berapa? Diskonnya 700 gue paling kasih mentok katanya. Ah nggak mau mahal gue bilang. Terus gue sekarang aja gue bilang. Mahal banget, les musik itu mahal banget gue nggak bohong. Menurut gue sih selagi gratis lu Kerja emang ada yang masih? Enggak juga. Lu kerja yang di Depok ya? Udah enggak, ntar. Enggak. Ini lu masih freelance kerjaan part-time gitu? Enggak, yang di pabrikan gua. Nah, Itu balik jam? Jam 5. Sore? Iya. kelas April jam 7 gue. Waktu gua 10 tahun lalu kali. Enak Kami sih. sore. Menurut gua biasanya gratis. jam pulang kerja jam 5. Gratis loh bukan lagi. Tok apa sih Bet yang bikin lu itu? Apa? Wafernya kagak terlalu kan? Enggak, kan tadi gua bilang lu sendiri aja, mau belajar sendiri aja. Kapan? Ya masa harus gua kasih tahu? Ya kasih tahu lah. Iya. Ya ada waktunya bang, gua juga mikir Kalau harus. dari Alkitab ada waktu untuk bersedih, ada waktu untuk bersuka. Ngerti gua, Tuh, iya. kita nanya manusia. Nggak tahu gua bang, maksudnya ya. Jawabnya pakai ayat Alkitab. Kalau ada gitar gua. Nah, ini masa itu dia karena setahu kami lu belum ada alatnya. Di kelas grafik itu kan ada gitu loh. Nggak dikasih gitar sih, lu bisa Dikasih pinjam aja, pinjam pinjamin ya. sama dapat ilmunya jelas. Iya, gratis lagi, gratis dulu dong yang di highlight. Kagak Albert tuh punya duit. Iya. Dia, lu dari tadi beberapa kamu gratis nggak kena, nggak kata apa. Tapi bener sih. Mahal berarti les musik. Iya, gua tahu Yos dulu gua. Kagak masuk Pak, dari tadi lu bilang apa tuh? Iya sih. Itu tadi apa? Ada gitarnya. Gitu Ya mulai udah. dari gitar listrik sampai gitar kagak listrik ada. Bass berarti kalau nggak bass. Karena bass itu nggak semua orang ada guys. Maksudnya ya kalau gitar mungkin maksudnya lebih banyak orang yang lebih ada yang lebih punya lebih banyak. Oh, buat Bass. lu mau upgrade-nya upgrade pendeta ya. Tahu bener. Upgrade-nya lu Alkitab ya. Tapi perlu sih berarti coba bang. Udah gua mulai sendiri aja bang. Ini Ini buset dipaksa lagi. Bukan dipaksa. Terus? Ya ada fasilitas. Ya udah. Kan ntar bisa gampang lu pinjam teman kok ada. Nah itu ilmu itu gak segampang itu berarti. Iya udah. Kan gua bilang tadi, emang lu terlambat emang masalah. Ya enggak sih. Ya udah, clear. masalah Bos. Bagi gua masalah. Gua pernah cerita ke Bang Jangan Mami. bilang enggak masalah. Lambat itu masalah lu jadi harusnya bisa ngerjain yang lain itu kapan, jadi lu ngerjainnya barengan gitu. Nggak nangkep lu haho-haho. Nangkap. Lu harusnya lu bisa nih Ngerjain itu sambil- cepat, iya, ya, pelan. ngerti. Jadi lu nanti bisa ngerjain Yang lain. bidang Ya. yang lain. Kalau mau pakai lu gitar gua, tapi enggak udah juga sih.
Bisa pinjam gitar Bang Tony dulu. Nggak mau gua. ya udah kan udah Kan soalnya itu gitar gua nggak jelas, yang satu lagi tuh udah gua balikin ke tante gua. Gitar gua ntar dinyanyiin lagu-lagu rohani. Kawan si Bang lu juga Bang. Kau kuatkan. Emang gua nggak inget tuh itu yang lu bikin SG. Apa? Aku bertahan. Kenapa Bang? Kau harap enggak, itu kan rohani. Pakai gitar. Bang, ayo Bang, udah mau isi Ini kan lu. tapi ya ber iya udah iya Iya kelas. enggak Kenapa sih Bet? udah tahu sayang banget gratis. kayak gua nggak mau aja emang Karena harus apa? ya mau belajar sendiri aja kayak kenapa sih Jangan belajar sendiri. Iya ber musik gak bisa belajar sendiri tau. no kan nah itu lu nggak bisa Yos Harus ada satu tentor menurut gua. Mentor. menurut lu kan Tapi biasanya memang kayak gitu. nggak biasanya Kalau lu kita belajar sendiri atau diajarin dulu Bang? Diajarin. Nah diajarin ber. udah Nggak bisa yang sendiri. ada YouTube Nggak jajarin bisa. nggak? Gua Sekarang ini dah YouTube sekarang ada gak? ada Lu belajar gak gitu? ayo. kan belum mau belajar Nah, gua. masalahnya itu dia. Jadi bukan soal YouTube-nya, bukan soal sendiri atau kagaknya. Lu bisa belajar Kejiwaan cewek, lu Bang. nya, Bro. iya Lu bisa belajar cewek Bukan Bang. fasilitas kejiwaan lu. Lu membuat alasan Iya, untuk, Bang, ya. untuk enggak ngambil itu tuh karena kalau wah gua nggak bisa Bang, gua selebgram sekarang Bang, gua nggak mau. Gua ikut partai gua. ngerti gua ngerti Nah itu iya nggak ada, makanya tadi pertanyaan gua, lu kerjanya apa maksudnya balik kerja itu. udah nggak aja gua mau belajar sendiri aja Jangan belajar sendiri, belajar Bener. bersama. Beneran dia belajar sendiri. Beneran Bang. Banyak kelebihan buat kalau belajar bersama tuh, lu tanpa perlu membuat salah, lu bisa ngeliat kesalahan Orang lain. Beneran, serius. Kalau belajar sendiri, lu nggak tahu lu salah, asli dah. Iya. Lu cuma pakai perasaan. Nah, sejauh ini filsuf stoikisme itu bilang kalau lu belajar sendiri lu tuh nggak akan tahu lu salah tuh. Kalau stoikisme tuh jadi orang melakukan pembenaran kayak pendeta tadi loh, nggak tahu nih bener atau salah. Gerain cewek Bang. Ah, Gerain cewek. Pakai gitar bisa gerain cewek. ya emang Nggak alasan bener. gua waktu ngajarin dia main gitar sama pengen biar bisa nembak cewek. Coba kan Iya sih, motivasinya gitu tadi, pakai motivasi itu aja nggak jalan kan? Kata gue sih sayang banget. Nggak bisa disayang bet. Itu apa? Ikutlah. iya Gitar atau bass? Ya, Gitar ikut atau ya. bass? Gitar sih menurut gua. Kalau lu bisa main gitar, kalau bisa gitar bisa bass kan ya Bang? Enggak. Enggak ke aku lah ya. Kalau gitar pasti udah bisa metik. Oh iya Bang. Dan juga lagi pengen banget gitar gitu ya. Makanya dipegang-pegangin mulu gitar isi gitu. semangat lah Bukan gitu bet. Untung ompong Lu masih. bisa. iya bang ntar gua Kita ngedorong sebenarnya. iya tinggal waktunya aja Wah. ntar gue kalau bilang ikut ya ikut kok gitu Enggak bakal lu bilang lu. ya nggak serius Lu pernah bilang kan? Ya, lu tapi udah maksud gua lu berarti udah ada tabiat pengen ikut. mau belajar Mau belajar maksudnya? mau belajar gitar Iya, ikut kelas upgrade. Ikut aja. baru denger ini gue nggak tahu nih Nah, karena baru dengar langsung ikut. Kagak, lu bareng kagak tak beneran. Bareng kagak tak. Kan kita bisa langsung jadi bertiga berarti sekali datang. iya Gue pun nggak malu-malu banget cuma main chord doang. Ke Agatha yang main mayor minor. Kita basic semua maksudnya. Jadi ngemulainya bareng. Enak. Lu tapi apa sih, Bet? Emang sih kelas upgrade ini ya kehendak bebas sih lu setelah itu mau ikut pelayanan atau enggak, tapi biarpun emang ngambil bagian di pelayanan tadi di Ignite sama di gereja itu jadi beban lu emang takut disut apa Enggak juga. pelayanan di GKD. iya mungkin karena kan Oh, berarti harus iya. harus gue harus bisa di Philadelphia dong Hah? maksudnya kan kalau pelayanan kan otomatis kan nih harus MC. Sorry. Mau gue MC. Sorry bang, sorry. harus Retak banget. Itu dari lama. harus inian kan harus banget
beribadah di situ, alhamdulillah jalan. Oh itu maksudnya Mungkin. mungkin apa? Iya, itu. Oh, ya udah, diterima, approve. Nah gue juga lagi ngomongin sama bapak gue supaya bisa bagi dua waktunya, maksudnya dua-duanya ikut, AKBP ngikut, AKBP ngikut. Iya, approve. Lagi itu. Maksud gua nggak ada urusan. Sorry ya Bert, gue buka jam jam Gua berapa? nggak ada urusan. Jadi sebentar nih, jadinya gara-gara itu nggak mau pulang. Iya. Kalau lu gara-gara bagi waktu, Lah gue mau. iya ngebagi waktu. Lagi berusaha bagi waktu dulu Iya. sampai Juli. Tapi itu tadi sih kayak misalkan ya gue sundul dikit-dikit nih kita PA nih ya gue berharap lu bisa kain orang. Iya tadi bang. kerjaan tadi Rokes tadi Gascom kayak gitu siapa sih yang bocil yang bareng Utari kayak Jonathan. terus lanang ya siapa? Ih gue MC lagi bang, ayo bang. Siapa? Terus gue dimarahin sama kakak-kakak. Jam berapa emang? Jam 2 lo ujung lu. 152. Wah 153. mati. Ayo yuk. Gue mandi dulu bang. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami sudah selesai bicara, diskusi, ngobrol. Terima kasih Tuhan buat pekerjaan Tuhan yang baik buat Yosafat, Albert, Tommy Tuhan. Bukan suatu kebetulan Tuhan kalau ada beberapa hal yang masih menjadi PR kami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan ikut serta membantu kami menyelesaikan tugas-tugas dan kewajiban hak kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, penjagaan Tuhan sempurna buat Yosafat dan seisi rumah Yosafat, untuk Albert, pekerjaannya, pendidikannya Tuhan, diingatkan lagi Tuhan untuk masuk dalam koridor pengembangan dirinya Tuhan, dan juga Tommy Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Ayo bang. Lu sikit kan bang? Ya. Ayo bang. Gue mandi dulu ya. Ya. Gak apa-apa lah bang. Gua Kan harus ada mandi. parfum. Apa?